Malam teman-teman semuanya. Ini sesi Zoom kita yang ketiga. Nanti di sini ada 3 pembicara seperti biasa. Yang pertama ini nanti Mas Vinko Satrio Pekerti akan ngajarin kita gimana sih cara trading yang aman di dunia kripto. Mas Vinko udah siap ya? Ya, udah siap. Baik, saya persilakan ya Mas Vinko ya. Oh, langsung saya. Ya langsung. Oh, nggak nunggu yang terawih dulu, atau gimana? Nanti terawih, tapi nanti kita selesainya nggak on time. Kalau terawih sampai jam berapa ya? Saya juga nggak tahu ya. Atau nggak apa ya, kita mulai aja dulu ya. Mulai aja nih dari record-nya kok nanti. Oke, baik. Baik, apakah ini sudah kelihatan? Udah kelihatan? Coba ya, kelihatan udah. Udah kelihatan. Ya. Oke. Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, jadi terima kasih atas kesempatannya untuk saya bisa melakukan sharing ya di Zoom yang ketiga ini di komunitas Kripto Indonesia. Ya, kehormatan ya untuk saya bisa jadi pembuka ya, materi pembukanya. Jadi mungkin tadi di sini saya akan sharing ya, lebih ke arah sharing ya, sharing di mana saya itu setidaknya selama 4 bulan pertama ya, jadi sejak Januari itu saya baru mulai aktif di kripto. Saya utak-atik cara mulai dari trading, investing, spekulasi sampai judi koin micin ya. Itu terus kemudian saya akhirnya merumuskan bahwa kalau misalnya ada pemula ya yang misalnya mau masuk ke dunia kripto ya, dan misalnya yang aman-aman tuh gimana? Nah, mungkin bisa diperkenalkan cara ini. Ini cara yang saya sebut sebagai BUSD ya, terutama karena saya terlalu seringnya di Binance Smart Chain ya, ekosistem Binance Smart Chain. Jadi ini adalah cara malas untuk cuan di dunia cryptocurrency. Ya. Nah, tapi saya disclaimer dulu ya. Jadi ini disclaimer dulu bahwa intinya apapun yang saya sharing ini, meskipun saya bilang ini adalah cara cuan yang malas ya, atau mungkin Anda mempersepsikannya sebagai cara yang aman, tapi tepat saja yang namanya dunia kripto itu adalah dunia yang memiliki risiko sangat tinggi. Ya, jadi ini bukan saran atau rekomendasi untuk 100% ngikut cara saya, ya, cara yang saya anggap sebagai cara males dan cara aman. Ya, jadi istilahnya kalau misalnya Anda ada sebuah kesalahan dalam prosesnya atau mungkin kalau tidak sesuai harapan, ya saya nggak bertanggung jawab terhadap segala bentuk kehilangan dana Anda. Ya, entah itu investasi, trading, spekulasi atau judi ya di koin micin ya. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk untuk skema BUSDW-nya ya. Jadi di sini saya hanya membahas tentang Binance Smart Chain-nya ya, mulai dari gimana sih ya kita itu punya tabungan di bank, terus kita masuk ke dalam dunia kripto tetapi di ekosistem BSC atau BEP20. Nah, jadi di sini paling enggak ya saya menyarankan untuk BUSDW ini Anda sudah menginstal ya di HP Anda itu toko kripto, Binance ya, dan juga untuk tambahan Trust Wallet, walaupun nanti sepertinya Trust Wallet ini akan lebih cocok untuk dijelaskan oleh Om Yudi ya nanti terkait dengan PancakeSwap nantinya ya. Jadi saya yang gampang-gampang, yang aman-aman, nanti Om Yudi yang susah-susah termasuk koin micin itu nantinya ya. Oke, jadi di sini intinya dalam segitiga ini adalah sebuah skema yang di mana kita 100% menggunakan BUSD untuk bisa melanglang buana di Binance Smart Chain ini. Namun untuk saat ini ya fitur yang terlengkap itu untuk menggunakan BUSDW itu ada di Binance. Ya, walaupun ini toko kripto harapannya nanti kuartal 3 2021 juga akan ikut jadi seperti Binance, ada fitur-fitur saving, ya, trading, spekulasi, dan launch pool dan lain sebagainya. Ya, tapi mungkin ini akan lebih condong ke Binance nanti.
Ya, jadi mungkin untuk yang baru pertama kali join ya atau gimana, mungkin bingung mulai dari mana ya, mungkin itu ya, 3 itu. Nah, tapi mungkin kita belajar dulu ya, BUSD itu apa? Karena sampai dari sore tadi saya juga menemukan ada yang masih bingung bedanya BUSD dengan USDT. Ya, nah, jadi BUSD atau USDT itu adalah salah satu jenis stablecoin. Ya, ini buat yang masih baru-baru. Jadi kalau kita ngomong BUSD, USDT, kenapa kok kita harus beli ini dulu sebelum beli kripto lain? Ya karena pada dasarnya itu adalah stablecoin. Ya, stablecoin itu adalah istilah menyebut sebuah kelas kripto ya yang mereka tuh mencoba untuk menawarkan stabilitas harga dan di-backing oleh aset fiat yang sebenarnya. Jadi sebenarnya ada dua poin ya, ada 2 poin di sini ya. 2 poin intinya adalah harganya stabil. Kalaupun harganya tiba-tiba jadi nggak waras gitu ya, tapi nanti kelak akan selalu kembali ke nilai intrinsiknya. Ya, prinsipnya hampir sama seperti saham. Cuma ini nggak perlu jangka panjang. Dalam jangka pendek pun, kalaupun harganya jadi nggak waras, nggak perlu waktu sebulan lebih untuk kembali ke nilai aslinya seperti dunia nyata. Dan ini di-backing oleh aset fiat yang sebenarnya. Ya, jadi BUSD itu sendiri itu singkatan dari Binance US Dollar. Ini hasil kerjasama antara perusahaan namanya Paxos dengan Binance. Ya, sementara USDT itu buatan dari Tether, perusahaan Tether. Jadi fungsi BUSD itu ya kurang lebih seperti ini. Ya, karena kita mata uangnya rupiah, ya seringkali kalau kita ingin menggunakan fitur-fitur di Binance, ya kita kan seringnya nggak bisa pakai rupiah atau BIDR. Kita harus mengganti rupiah kita menjadi BUSD untuk kemudian kita itu bisa masuk ya dan menikmati fitur-fitur Binance Smart Chain sampai semaksimal mungkin apapun kriptonya. Ya, mau itu Bitcoin, Ethereum, ya BNB, ya Cake dan lain sebagainya. Itu. Ya. Nah, sekarang untuk permasalahannya ya, BUSD apakah kita bisa percaya? Ya, dalam artian di dunia kripto ini kan yang paling utama adalah trust. Jadi BUSD itu bisa dipercaya, intinya gitu. Ya, karena ini sudah disetujui dan regulasi penggunaannya ya oleh NYSDFS. Ya, dan 100% di-backing oleh mata uang US dollar yang disimpan oleh bank-bank di Amerika yang simpanannya dijamin oleh FDIC. FDIC itu LSP. Jadi kalau LSP di Indonesia kan lembaga penjamin simpanan. Kok LSP? LPS, sorry. Lembaga penjamin simpanan. Ya, jadi tabungan kamu di bank itu dijamin sama LPS. Lah, dia di Amerika punya namanya FDIC. Ya, nah itu Binance itu merequire untuk semua US dollar yang ditanam di bank-bank ya rekanan yang itu harus terdaftar di FDIC atau LPS-nya Amerika dan diaudit setiap bulan sama perusahaan namanya Witum. Ya, jadi ini gunanya adalah mereka harus periksa bila mana jumlah mata uang US dollar ya yang Binance simpan di bank-bank yang FDIC itu setara dengan suplai BUSD di pasar exchange kripto. Ya, ini bisa dilihat kalau penasaran ya hasil auditnya gimana setiap bulannya itu bisa ke website ini ya www.paxos.com attestation ya nanti ada ininya ya setiap bulan bisa di-download hasil auditnya untuk memastikan bahwa BUSD tidak pernah ada masalah. Nah, mengapa kok hari ini kita nggak bahas USDT? Ya, kok kita bahasnya BUSD? Ya karena sekali lagi kita itu ada di Binance Smart Chain. Ya, Binance Smart Chain, makanya pakai BUSD. Ya, jangan lupa bahwa kita skemanya adalah ini. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari yang paling pertama dulu. Ya, mungkin yang sudah ngerti mungkin bisa sambil nikmati aja dan kalau misalnya ada di antara kalian yang masih baru-baru coba disimak ya. Siapa tahu ini bisa membantu kalian ya untuk segera praktek dan memanfaatkan fitur-fitur di Binance Smart Chain. Jadi langkah pertama adalah kita harus memasukkan ini, kita deposit rupiah kita ke toko kripto. Ya, kenapa nggak bisa langsung Binance? Dulu bisa ya, tahun 2020 awal 2019 itu bisa, tapi kemudian ditutup, terus kemudian banyak disarankan tuh pakai toko kripto, termasuk Kapten ya, si Kapten selalu ngomong bahwa ke toko kripto ya, habis itu baru ke Binance. Ya, walaupun kalau saya lebih sukanya transfer ke Binance-nya bukan dalam bentuk rupiah tapi BUSD. Dan nanti kalian akan tahu alasannya, ya.
Nah, ini contohnya ya. Jadi ini contoh slide screenshotan ya. Jadi intinya kalau mau store ya silakan download di TokoCrypto dulu, nanti websitenya masuk ke kolom setoran, kemudian pilih 2. Kalau sekarang ada 2 ya. Dulu itu waktu saya lihat-lihat tuh masih Permata atau Mandiri doang, tapi sekarang ada Permata sama Mandiri. Ya, ini saya sensor ya ininya ya. Ya, jadi ingat ya pokoknya di sini ya, pertama di dompet ya, terus kemudian pilih setoran, kemudian pilih IDR, kemudian pilih ya terserah Mandiri atau Permata. Nah, kalau misalnya selain 2 itu ya bisa, tapi kena charge 6.500 ya. Dan setor dananya ingat minimal 50.000 dan wajib menggunakan akun dengan nama resmi Anda. Ya, maka itu pentingnya KYC itu di situ. Ya, KYC-nya, namanya, KTP-nya tuh harus sama ya dengan yang ada di bank. Nah, terus kemudian setelah terima IDR gimana? Ya udah, kamu beli BUSD. Ya, jadi BUSD itu yang perlu diperhatikan tuh ini. Ya, yang perlu diperhatikan itu adalah 2 angka ini. Ya, jadi angka yang pertama yang saya lingkarin ini adalah kurs BUSD BIDR di pasar exchange toko kripto. Sementara yang lingkaran kedua ini adalah kurs standar US dollar IDR di pasar internasional. Ada yang bilang ini kurs tengah, ya tapi intinya ini yang berlaku di pasar internasional. Ya, jadi terus ini akan jadi acuan kita. Pedoman kita untuk memutuskan kapan kita sebaiknya menukar rupiah kita dengan dolar. Dolarnya Binance, BUSD. Ya, ini saya sedikit modifikasi ya. Ini sedikit saya modifikasi dari sarannya Kapten ya, sarannya Kapten. Itu kalau saya merasa bahwa kalau misalnya selisih kursnya itu kurang dari 200, itu saya bilang udah murah. Ya. Terus tapi kemudian kalau misalnya ada selisih antara 200 sampai 300, itu masih bisa dikatakan fair value. Ya, karena kita kalau misalnya pernah exchange ya di bank atau di exchange lokal, itu pasti kan ada kurs beli kurs jual tuh. Ya kan kurang lebih segitu kan ininya, selisihnya. Nah, tapi kalau udah di atas 300 itu kemahalan. Ya, ini saya sedikit motif ya dengan feeling saya juga, menurut saya ini subjektif. Ya, tapi kalau bisa sih idealnya ya sama atau bahkan lebih rendah. Ya, awal bulan ini kan pernah waktu itu kursnya 14.600, tapi kita bisa beli di kurs 14.500. Itu udah bukan murah lagi itu undervalue itu. Dan kalau udah undervalue itu eman-eman kalau enggak diborong US dollarnya. Ya karena kan Anda tahu sendiri kan, dulu waktu tengah-tengah ya waktu dilanda mau pacaklik atau gimana kan sampai 16.000 US dollarnya. Coba ini kalau misalnya nggak niat kripto jualan US dollar IDR aja udah bisa kayak gini. Ya. Ini kan termasuk harga yang irasional. Ya, kalau selisih banyak kayak gini seperti gimana? 700 rupiah, 1.500 rupiah atau gimana? Ya. Nah, kita mikir ada 3. Ya, ini masih belum Binance loh, ini baru toko kripto. Ya, kita harus mikir 3 kemungkinan. Yang pertama, ya wes turu, ya, atau ngurus dunia nyatamu sendiri gitu loh. Jangan masuk. Kalau kamu masuk, ya resikonya satu kemahalan. Ya maksimal kerugianmu 2%, minus 2% kalau misalnya balik ke harga intrinsik. Ya itu aja. Tapi kalau misalnya kalian merasa bahwa 2% kan sedikit, aku bisa cuan 20% sampai 100% pakai koin micin, ya udah kamu YOLO aja gitu loh. Ya. Atau mungkin ya setelah toleransi mungkin juga tapi ngambilnya pasang jaring-jaring. Nah, kalau saya modelnya adalah ya saya toleransi aja, marketnya irasional kok. Ya saya pasang jaring aja gitu. 500.000 atau sejuta gitu. Ya, tergantung masing-masing dompetnya seperti apa, isi dompetnya. Ya. Nah, itu adalah dinamika yang ada di toko kripto. Ya. Dinamika di mana kita tuh mikir kapan sebaiknya kita beli US dollar atau kapan sebaiknya kita tidur, ya. Nah, oke, terus kita masuk ke Binance. Ya, kalau udah mendapatkan BUSD, nah sekarang kita masuk ke Binance. Coba. Nah, jadi ini transfer BUSD di wallet kalian di crypto ke wallet kalian di Binance.
Ya, ini saya mungkin akan sedikit percepat aja ya, karena mungkin ya kan bisa lihat videonya Kapten ya nanti ya. Tapi nanti kalau mau dilihat-lihat lagi ya rekamannya silahkan ya. Jadi sama ya, kalau tadi dompet setoran, sekarang dompet penarikan. Terus kemudian kripto, kriptonya pilih BUSD. Terus kemudian setelah milih BUSD ya, kita harus tentukan jaringannya. Nah di sini maksud saya kenapa tidak terlalu suka ya untuk langsung transfer rupiah ke Binance. Meskipun itu cuma 4.000 5.000 rupiah biayanya atau bahkan 1.000 rupiah biayanya, ya tapi bagi saya itu duit ya, 1.000 rupiah itu duit ya, eman-eman. Nah, coba lihat nih. Kalau misalnya kalian milih jaringan ERC20, ya ini kan jaringannya Ethereum ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, penarikan minimum harus 20 BUSD, sementara biaya transaksinya 10 BUSD, rugi 50%. Ya, maka tidak bisa ini cara digunakan untuk kita yang dompetnya cekak. Ya. Nah, kalau milih BEP2 ya, kalau milih BEP2 kita lihat di sini. Ya, minimum berapa ini? 10 BUSD ya, biaya transaksinya 0,5. Ya, mending langsung ini aja, BEP 20, biaya transaksinya 0. Langsung. Itu. Ya, ini alamat penerimanya bisa dilihat di Binance. Ya. Nanti ini saya percepat aja. Oke, ini langsung aja. Ya, dari sini di sini fitur di Binance untuk memaksimalkan BUSDB ya. Itu ada 4. Ya, ini kalau kita membatasi kita hanya main di BUSD aja. Jadi yang pertama, kita bisa cuannya dengan cara trading, yaitu antara BUSD BITR atau BUSD USDT. Ya, ini cara paling murah sebenarnya, cara paling gampang, cara paling males. Ya, artinya beli pada saat murah, jualnya pada saat mahal. Nah, kalau yang BUSD USDT itu saya pernah share video di grup Telegram ya, itu yang terkait dengan ada orang bule yang coba untuk BUSD itu kayak tiktokan terus. Tiktokan 3-4% setiap kali trading. Ya, dan ini modelnya itu capital gain hunter. Itu kalau misalnya kalian tuh tipenya adalah trader ya atau pencopet mager. Ya. Terus kemudian yang kedua itu adalah earn. Jadi di Binance ada fitur earn. Ya, itu ada beberapa yang fokusnya itu BUSD, yaitu flexible saving dan lock saving. Alias kita bisa ngomong ini tabungan dan deposito BUSD di Binance. Nah, kemudian passive income, ya ini namanya passive income. Jadi kalau Anda itu takut trading, ya maunya yang penting aku udah koleksi BUSD tapi aku takut salah langkah, ya wes tabung wae. Ya. Ini bunganya berupa BUSD itu setara 5-7% annual percentage yield. Ya. Itu. Coba Mbak bayangin aja deh kalau kamu tanya ke bank kamu punya tabungan, misalnya punya tabungan dolar, tanya itu berapa paling gede itu bunganya. Misalnya BCA 0,1 sampai 0,3%. Itu pun kamu harus punya uang 100.000 US dollar di tabungan. Lah kita di sini 10 US dollar aja bisa dapat rate 5 sampai 7%. Ya, kalian bayangin aja, ya. Kalian bayangin aja. Kalau misalnya orang-orang tua itu, ya orang-orang boomers itu, yang punya tabungan US dollar di bank-bank, ngerti kalau ada persentase kayak gini, habis itu devisanya. Ya, devisa bank masing-masing bank lokal bisa habis karena mereka tahu bahwa di sini ada dolar yang kasih tabungan segini. Nah, pertanyaannya adalah apakah info ini bisa lepas ke mereka? Dan kalau info ini bisa lepas mereka, dampaknya ke para bank lokal gimana gitu loh. Saya tidak tahu kalau kayak gitu. Ya, terus kemudian launch pool. Ya, jadi sini di Binance nama fiturnya adalah Launchpad, tetapi sub fiturnya adalah launch pool. Ya, jadi soalnya kita tuh kayak mining crypto dengan melakukan staking BUSD. Jadi bedanya dengan earn adalah kalau earn itu bunganya tanda kutip ya, itu ya berupa BUSD. Tetapi kalau launch pool ya, itu bunganya adalah kripto lain yang sedang mau listing atau dalam proses listing atau sudah listing. Ya kan tergantung time-nya berapa. Biasanya 30 hari atau 15 hari. Kita dikasih waktu untuk staking. Kalau di sini istilahnya farming. Ya, kenapa kok farming? Ya karena nanti pencet-pencetannya adalah harvest. Kita panen.
Ya, setiap jam 4 jam sekali atau setiap hari atau bahkan didiemin aja, nanti kalau udah selesai langsung otomatis koinnya masuk ke kita. Nah, untuk launch pool kayak gini itu biasanya bisa disebut sebagai passive income. Ya karena kita tinggal staking aja, duduk, ngkangkong kaki, buka login, habis itu harvest, selesai. Ya. Nah, di sini jangan confused ya, jangan bingung dengan launchpad. Karena kalau launchpad itu bukan BUSD lagi, tapi BNB itu ada lagi. Ya, saya punya 3 W, BUSD, BNB dan Cake. Ya. Terus kemudian yang paling mungkin kalian paling males ini ya, yaitu adalah P2P, peer to peer ya. Intinya kalian itu jadi pedagang. Ya, kalian tuh berdagang BUSD. Kliennya bisa dari mana saja. Bisa dari Indonesia, Asia Pasifik atau seluruh dunia. Tapi ini modelnya bukan capital gain hunter atau passive income, ini active income. Ya, karena seringkali harus melibatkan komunikasi yang benar. Kamu sebagai penjual, kemudian mereka sebagai pembeli. Ya, ibarat kata seperti kamu buka Tokopedia atau Shopee tapi di Binance. Barang jualanmu apa? Kripto. Ya. Ya ini sama, beli BUSD saat murah terus tawarkan ke orang lain. Biar orang lain tertarik, ya jual sedikit lebih murah daripada rate saat itu. Kalau misalnya lagi gila 15.500, jual aja 15.400. Seperti itu. Ya. Tapi biasanya males biasanya orang kayak gini. Karena kan, aduh, masa berdebat dengan orang lagi. Aku nih kayaknya kan mau melarikan diri dari orang, masa berdebat sama orang lagi. Ya, jadi bagi saya ya BUSD ya itu merupakan salah satu hal yang membuka mata saya bahwa mungkin ada yang pernah baca buku ini. Ya, bukunya Robert Kiyosaki, tetapi buku ketiganya. Ya, bukan buku yang populer. Ini bukan buku yang populer sebenarnya, tapi ini buku yang sering dilupakan orang. Bahwa Robert Kiyosaki itu sebenarnya itu ngajarin ini lagi. Satu lagi hal, yaitu adalah prisma. Ya, prisma tipe pemasukan. Jadi, kita kalau bingung dengan yang namanya cash flow quadrant, bla 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 filosofinya, wes ngene we, paling gampang ngene we, bahwa kita itu ya untuk memenuhi expense sehari-hari, kita tuh punya 3 sebenarnya. 3 tipe income. 1 active income, 2 portfolio income, ketiga passive income. Di mana 3-tiganya diharapkan bisa untuk biaya hidup kita sehari-hari. Nah, kalau di kripto ya enaknya adalah gini. Kalau kita mau jadi active income, silakan ke peer to peer. Kalau kita ngajarin portfolio income, silakan trading atau spekulasi atau beli koin micin. Ya nanti Om Yudi yang akan ngajarin nanti ya sama Om Surya nanti ya. Ya terus kalau mau passive income sumonggo ya, saving, launch pool. Kalau sudah berani beli kripto lain pakai BUSD, staking. Ya, coba ini. Ya, di obligasi itu hanya bisa passive income portfolio. Saham juga sama, portfolio passive income. Tapi di kripto tambah lagi 1. Nah, bedanya apa lagi selain dengan obligasi dan saham? Ya, males-males aja kita pasti dapat 5%. Daripada beli saham sing ra jelas dividennya kapan, yield-nya piye, langsung we nyoh USD 5%. Mau ikut launch pool, monggo. Ya, pastikan BUSD yang murah-murah ya, koin yang dibeli itu proyeknya bagus, yield-nya bisa 11%-an. Ya. Itu kan cara paling males sebenarnya gitu loh. Ya, tinggal apa uangnya berapa banyak aja gitu. Ya, kalau Anda uangnya kecil tapi pengennya biar lebih cepat tumbuh ya mungkin ini bukan cara yang cocok buat Anda. Main koin micin aja mungkin ya. Oke. Ya, jadi ini lokasinya di sini ya kalau di ini. Ya, kita capcus dulu aja ya, kita lihat fitur-fitur passive income di Binance seperti apa ya. Mungkin ada di antara kalian yang belum tahu, ya ini saya masih punya waktu berapa ini? Saya masih punya waktu berapa lama ini? Masih 10 menit. Oke, 10 menit speedrun. Oke. Sama 10 menit nanti ini ada sesi Q&A. Oke, ya. Berarti, ya Mas. Oke, ya kita speedrun aja. Gila, kayak mabar aja.
Oke, ya. Jadi pertama-tama ya kita akan menyusuri dulu beberapa fitur ya. Jadi kalau P2P mungkin ya di sinilah ya. Kalian tinggal klik terus kalian lihat aja deh. Intinya kalian mau jadi pembeli atau penjual, selesai. Ya. Nah, terus kemudian kita masuk ke yang namanya launch pool. Ya, launch pool itu ada di sini. Ya, di Launchpad. Ini mungkin untuk yang pengguna HP menyesuaikan ya. Ini saya pakai apa? Pakai web ya. Nah, kalau kita di Launchpad ya. Jadi di Launchpad itu ya ada subfitur namanya Launch Pool. Ya. Nah, Launchpad itu biasanya kalau misalnya Anda pakai BNB atau ini yang disebut sebagai BNBW nanti. Ya. Nah, kalau Launch Pool ya bedanya dengan Launchpad adalah kalau Launchpad tuh kita seperti komitmen BNB ya. Kita mengkomitmen BNB, terus nanti ketika sudah diperhitungkan dan kita misalnya layak untuk mendapatkan berapa token ini untuk tukar BNB, ya sudah itu yang bisa ditukar dengan BNB. Ya, nggak bisa pakai BUSD sama sekali. Nah, yang pakai BUSD itu yang ini, launch pool. Ya, misalnya sekarang yang sedang berlangsung TLM. Ya, ini 30 hari ya, tapi sekarang tinggal 6 hari 11 jam ya. Ini saya staking apa BUSD sama BNB ya. Nah, ini sekarang rate-nya deh, APY-nya ya, itu 10,24%. Dalam artian kalau aku staking sebesar 496 BUSD pada detik ini ya, kalau saya dapat LM itu setara dengan 10,24% per tahun. Dibagi aja 365 hari. TLM-nya itu tapi dalam BUSD pairing-nya. Ya. Nah, ini BNB juga sama ya. Nah, ini kan kebetulan nih ya ada yang panen tertunda nih. Ya udah kita panen dulu aja ya. Panen semua. Ya, sekarang panen. Oke, udah panen selesai. Duit masuk. Gampang toh? Ya, tinggal taruh, panen, tinggal taruh, panen, tinggal taruh, panen, tang 6 ya, meme tang 6 itu ya. Oke, paling enggak sampai kayak gini gampang ya kalau launch pool ya. Yang penting ada apa, habis itu langsung kamu masukkan BUSD, tang 6 harvest, tang 6 harvest. Ya, lebih gampangnya daripada main Grand Blue Fantasy atau game-game RPG Jepang lainnya ya, yang harus grinding atau gimana itu farming. Ya kan mending farming ini aja dapat duit daripada jadi budak gacha atau gimana, ya kan? Ya, terus habis itu ini, kalau bahasa Indonesia penghasilan Binance ya, tapi ini earn kalau bahasa Inggrisnya. Oke, coba kita lihat. Jadi earn ya itu ada jangka waktu fleksibel, kemudian jangka waktu tetap, dan kemudian produk berisiko tinggi. Nah, kalau misalnya takut sama produk berisiko tinggi, ya ini isinya tuh kalau nggak salah DeFi ya, DeFi staking sama activity staking. Nah, mendingan kan masuknya di jangka waktu fleksibel sama jangka waktu tetap. Ya, kalau Anda tipenya males, misalnya punya kerjaan banyak, tapi tertarik kripto, tapi nggak bisa punya waktu mantengin, silakan pilih jangka waktu tetap. Wis tinggal we, ngurus dunia nyata. Tapi kalau Anda tipenya di kripto itu adalah strategik banget, ya, mau pindah-pindah antara spekulasi dengan investing gitu, jangka waktu fleksibel aja. Ya, ini kita lihat nih. Ada tabungan fleksibel, ada launch pool, ya, yang tadi ini, ya, terus kemudian BNB Vault, ya, BNB Vault tapi kan namanya BNB Vault ya, BNB. Nah, coba kita lihat nih tabungan fleksibelnya. Oke, kita lihat lebih banyak. Ya, kemudian jangka waktu tetap ya, ini ada ini apa namanya? Kita klik dulu aja ya biar apa namanya? Biar muncul dulu. Staking juga ada nih, staking. Nah, ini ya produk berisiko tinggi tadi ada ya, staking DeFi atau apa namanya? Liquidity ya, liquid swap sama investasi ganda. Oke, coba kita lihat nih. Nah, misalnya nih, ini tabungan yang fixed deposit. Oke. Ini agak lemot ya ini ya. Itu rate-nya beda-beda Om ya, 7, 30 hari, 14 hari. Ya. Nah, kalau di fleksibel, kalau apa namanya di tabungan fleksibel itu tidak ada semacam kontrak hari. Intinya mau ditarik kapanpun bisa, nggak ada penalti. Gitu. Oke, ini susah sekali. Ini aja deh. Oke, kita lihat ya di sini ya. Jadi
tabungan fleksibel ya, itu AP-nya itu bukan dalam bentuk tahun, tapi 7 hari. Ya, istilah kata tuh kalau di sini tuh kalau di dunia nyata itu namanya adalah BI 7 days repo rate. Itu yang dibikin sama Bank Indonesia kita. Nah, itu setara dengan ini. Makanya saya tadi bilang bahwa ini setara seperti kalau kita tuh nabung. Karena acuannya itu seperti BI 7 days repo rate kalau di dunia nyata. Gitu. Tapi banyak ini ya, ada FIL, BTC, BUSD, USDT. Nah, ini yang mau saya ini ya, yang mau saya tekankan sini BUSD. Dulu waktu pertama kali saya masuk kripto Januari itu masih 6% itu ininya. Ya. Nah, sementara sekarang tinggal 5%. Nah, saya nggak tahu apakah bisa turun lebih banyak lagi apa enggak seiring dengan semakin banyak orang yang pegang BUSD. Ya, mungkin aja bisa turun gitu. Nah, untuk tabungan terkunci ya itu hanya ada 3 termasuk USDT, lain BUSD ya. Ini kita bisa cek ini ya, bisa 7 hari 6,3% bunga tahunannya, 14 hari 6,48%, 30 hari 6,66%, 90 hari 7%. Ya, ini nih. Ya, kayak gini. Nah, di sini resikonya adalah tidak bisa ditarik. Tapi kalau mau ditarik ya sebenarnya bisa. Cuma bunga yang sudah didapat itu bisa angus. Bukan bisa angus ya, pasti angus. Seperti itu. Dan kelemahannya juga adalah kalau di sini ya itu berapapun bisa. Kalau nggak salah 0,1 apa 1 BUSD kalau nggak salah. Tapi kalau yang ini ya, yang fixed saving itu harus 100 BUSD minimal. Jadi kalau Anda itu dompetnya dompet proletar, ya silakan pakai tabungan fleksibel. Kalau dompetnya tuh borjuis, ya silakan pakai fixed saving, ya, lock saving gitu. Ya, jadi ini kurang lebih seperti ini ya kalau tentang BUSD. Ya, walaupun kalau misalnya kalian tuh bisa ke staking, ya, itu silakan ya, boleh beli BNB, boleh beli cake, boleh beli dot, ada atau gimana, di mana kalau staking itu bunganya gede banget. Ya, walaupun bunga gede banget itu sendiri misalnya, yang saya apal itu misalnya BNB 14%. Kalau cake paling rendah 18% kalau staking. Kalau tertinggi 24%. Itu pun yang 18 itu 15 hari, ya, yang 24 itu kalau nggak salah tuh 60 hari. Ya, tapi kalau kita sudah ngerti cara pakai pancake swap yang akan dijelaskan sama Om Yudi habis ini, alah mending jangan staking di sini, staking aja di pancake swap. Ya. Dan itulah kenapa ya bagi saya ya itu saya cuma ada 3 aja cara saya untuk investasi di kripto. Yang pertama paling gampang adalah BUSD ini. Yang kedua adalah BNB. Yang ketiga adalah cake. Kalau BUSD itu 5% minimum, kalau BNB minimum itu 14%, kalau cake minimum 100%. Enak. Nah, sekarang tinggal pilih mana? Mau pakai cara aman tapi cuma 100% doang, atau mau cara judi terus pakai koin micin bisa 1,6 juta % dalam waktu sehari. Ya, kasusnya Save Tesla. Gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya ya. Mungkin bisa dibuka sesi pertanyaan. Oke, baik. Makasih Mas Vinko. Tadi udah banyak pujian yang masuk nih. Katanya memang beda kalau dosen yang jelasin. Ini ada yang bertanya, yang mau bertanya bisa raise hand. Ini ada yang udah chat dari Fitmar Bramasta. Izin bertanya, kalau tektokan BUSD, BIDR, BUSD, USDT pakai bot, apa memungkinkan ya? Gitu. Kira-kira gimana tuh? Oh, kalau pakai bot, lah permasalahannya saya bukan orang yang pakai bot dan saya nggak ngerti banyak ya tentang teknologi untuk bot atau gimana ya. Jadi mungkin saya nggak bisa jawab ya karena saya nggak tahu ada teknologinya apa enggak. Tapi kalau misalnya ada sekalipun ya, misalnya tektokan gitu ya, kok menurut saya nggak usah deh. Kalau tektokan tuh mending kripto aja, jangan BUSD, jangan USDT. Soalnya kalau BUSD USD itu patokannya gampang kok. Ya, yang penting asalkan sudah dekat sama
kurs internasionalnya, ya wes, itu adalah nilai intrinsiknya. Ya, under value, fair value. Nah, kalau udah over value, ya itu silakan mau dijual, monggo. Gampang. Tapi ya, meskipun bisa tektokan seperti itu secara persentase, ya itu kecil. Dan itu biasanya siklusnya terjadi ya setiap bulanan. Kalau Anda misalnya tidak punya pekerjaan, monggo tektokan. Tapi kalau misalnya untuk orang yang udah punya kerjaan, udah punya keluarga, harus ngurus keluarga, ngurus anak, mungkin nggak terlalu cocok cara tektokan itu. Tapi silahkan ya, saya tidak melarang, ya hanya kasih ini aja, pertimbangan aja. Gitu. Oke, baik. Ini ada lagi dari Ius Aprin. Om Vinko, apakah APY terpengaruh dengan perubahan harga koinnya sendiri? Dan bagaimana bisa Binance kasih bunga lebih tinggi daripada bank? Oke, untuk pertanyaan yang pertama, ini jelas banget ya. Untuk yang jawabannya adalah ya. Misalnya pas launch pool ini ya. Launch pool itu waktu pertengahan bulan ini ya, kalau nggak salah ya. Waktu di grup itu ada kisruh-kisruh. Kisruh-kisruh. Wah, ini pacak lagi, wes BW5. Ya, ini APY-nya tinggal 4 loh nih. Ya, dulu waktu pertama kali TLM itu listing 15%. Terus kemudian stabil 11-10%. Terus kemudian tiba-tiba semua koin anjlok, jerak tinggal 5%. Ini apalagi tinggal, pernah ini saya lihat nih, tinggal 2-1% berapa gitu. Tapi ketika harga dolar kembali normal, kembali ke nilai intrinsik, dan harga-harga kripto lain juga mulai naik, ya kembali seperti harga sebelum terjadinya ancaman paceklik itu, gara-gara Elon Musk ngedam gue, itu yang balik gini. Ini normal ini, udah masuk normal nih, bunga normal nih. Jadi jawabannya ya, jawaban panjangnya seperti tadi. Terus kemudian jawaban yang kedua, kenapa kok bisa kasih bunga lebih tinggi daripada bank? Ya, kalau terkait dengan kenapa kok bisa kasih bunga lebih tinggi, saya secara teknis tidak tahu, tidak bisa menjawab. Tapi secara filosofis gampang. Karena apa? Karena ini adalah kegiatan yang sangat berisiko. Dan pada dasarnya kan seperti saving stacking ini kan sebenarnya kalau bisa dikata ya, bahasa kuliahnya ini adalah shadow banking. Artinya lembaga non-bank tetapi bisa ya mengumpulkan dana dari masyarakat. Tetapi asasnya itu bukan dividen, bukan kupon, bukan capital gain, tetapi bunga. Seolah-olah seperti kayak bunga gitu loh. Apalagi kata-kata APY, APR, itu kan istilah-istilah yang sering muncul di dunia perbankan kalau di negara luar. Ya, itu. Jadi kayak shadow banking. Nah, terus kalau shadow banking berarti kan seperti simpan pinjam. Iya. Karena sebenarnya kayak kita tuh mau saving apa staking, ya. Kalau misalnya kan udah pernah main-main di banyak dApps ya, kayak Sushi ya atau Compound atau BeFi atau PancakeSwap ya. Itu kan sebenarnya kan ada istilahnya adalah meminjam. Jadi borrow. Orang bisa borrow dan kemudian ketika borrow itu harus mengembalikan. Lah borrow-nya misalnya seperti apa? Paling gampang misalnya ada orang di exchange borrow, margin. Bisa. Atau punya proyek, mau bikin koin micin baru, terus butuh likuiditas, minjem, bisa. Atau mungkin ya ada proyek yang genah lah, ya genah di luaran sana, mau bikin koin yang genah, proyek yang genah, itu kan juga bisa pinjam kripto daripada pinjam US dollar yang fiat yang biasa. Ya, itu berbagai macam kemungkinan sih. Ya, teknisnya saya nggak terlalu tahu pasti, tapi secara filosofi ya gampangnya seperti itu. Lebih beresiko dan ini shadow banking. Oke, baik. Ini ada lagi pertanyaan dari Sebas aja. Semua persenan APY-nya di saving itu berubah-ubah semua ya? Nggak ada yang di-lock? Ya, kalau yang di saving, ya, yang terutama ini, tabungan fleksibel ya. Kalau yang tabungan tetap, misalnya nih, tabungan tetap ya, USDT, BUSD, gini ya, itu modelnya dari sejak saya masuk kripto pertama kali, masuk Binance pertama kali, ini nggak pernah berubah. Kalau tabungan tetap. Tapi kalau yang fleksibel, ya misalnya BUSD ya, saya patokannya BUSD aja, itu berubah. BUSD, USDT dulu tuh 6% sama-sama. Terus kemudian BUSD turun lebih cepat, tinggal 5%. USDT turunnya pelan-pelan, sekarang tinggal 5,8. Nah, tapi
pada saat saya mantau ya misalnya BTC itu nggak berubah-berubah. Ya anehnya tuh yang berubah itu malah yang stable coin. Nah, saya nggak tahu apakah ini merupakan salah satu mekanisme, ya mekanisme ala bank sentral. Dalam artian tuh kayak tuas loh, naikin turunin rate gitu loh, supaya istilahnya itu kayak seperti mengkontraksi money supply di dalam exchange atau mengekspansi money supply dalam exchange. Ini udah masuk ilmu ekonomi dalam sebuah ekosistem nanti ngomongnya nanti. Tapi itu aja intinya gitu ya. Ya disederhanakan kayak gitulah ya. Baik. Ini ada lagi yang nanya, launch pool tiap bulan ada ya, Om? Kalau launch pool ya ini saya udah ada, aku lupa nyimpennya di mana, tapi saya udah pernah bikin kok tabel dan saya udah nge-share juga di grup ya. Dulu banget ya, dulu banget. Satu-satunya bulan ya yang absen launch pool itu kalau nggak salah September 2019. Tapi selain September 2019 ya, itu paling tidak setiap bulan tuh ada satu. Pernah ada satu bulan tuh yang 3 dan itu semuanya klub sepak bola. Ya, kalau nggak waktu apa ya? Paris Saint-Germain, AS Roma sama Atletico Madrid kalau nggak salah. 3 koin itu launch pool bersama-sama. Gitu. Oke. Baik, ini ada lagi yang nanya, Om Vinko, berarti prinsip passive income yang dijelaskan tadi juga bisa diterapkan untuk USDT kan ya? Beli USDT dari P2P, lalu waktu kurs tinggi kita juga jual juga via P2P. Karena kita cuma punya Binance, belum punya toko kripto. Ya, kalau misalnya intinya bisa, cuma itu bukan passive income, itu active income. Karena active income itu merequire kalian untuk buka, login, dan berkomunikasi dengan pelanggan. Kalau capital gain, hanya tinggal pencet, terus mikir, ya MA berapa, wave berapa, beli, jual berapa. Itu capital gain. Kalau passive income adalah Anda beli, Anda taruh, lupakan. Itu. Tapi bisa USDT, walaupun tidak bisa se-fleksibel BUSD strateginya. Baik, ini ada lagi yang mau bertanya, teman-teman mungkin bisa raise hand, bisa chatting juga. Kalau nggak ada saya tutup. Oh nggak ada nih. Ini dari tadi isinya pujian semua nih buat Mas Vinko nih, banyak banget dari atas sampai bawah. Ini malah pantas dikira ngepet sama tetangga. Ya intinya gini lah, kita kalau bisa ya, kita itu cuan semalas mungkin sampai sekaya-kayanya, sampai dikira ngepet sama tetangga. Itu berarti kita tuh sukses secara males dari itu di kripto. Kalau bisa kayak gitu, wes ya berarti pantas disebut ngepet kripto. Baik. Ini udah ini baik saya tutup sesinya. Makasih banget ya Mas Vinko. Ini kayaknya semua partisipannya happy nih. Pada senang dengerinnya, nanti di kesempatan yang lain semoga Mas Vinko bisa sharing lagi sama kita. Iya. Baik, makasih Mas Vinko. Ya. Baik, ini saya lanjutkan dengan sesi berikutnya. Sesi berikutnya akan dibawakan oleh Bro Yudi ya, tentang pancake swap. Bro Yudi kayaknya udah ready dari tadi nih kayaknya nih. Nah, ini udah standby. Baik, saya persilakan Bro Yudi. Oke, thank you. Oke, malam semuanya. Mungkin hari ini saya mau share satu terkait pancake swap ya, dan cara beli token baru ya. Jadi belakangan ini kan salah satu koin micin yang paling sering ditanyakan, dan ternyata nggak semua orang ngerti, dan transaksi di pancake swap selalu ada problem, sering error dan sebagainya mungkin. Jadi di sesi ini saya ada share sedikit lah mengenai ini, mudah-mudahan bisa membantu supaya kalau nanti di grup tele ada yang share SC address, smart contract address, kita udah ngerti mau ngapain gitu ya. Saya langsung, jadi brief mungkin one page dulu. Cara beli token itu sebenarnya ada 3 cara. Jadi yang pertama itu via exchange. Jadi exchange seperti Indodax, Toko Kripto, Binance, Coinbase. Kemudian via wallet, itu contohnya Trust Wallet, MetaMask.
dan banyak lagi ya terus terang. Kemudian via decentralized exchange. Jadi bedanya itu adalah kalau centralized itu ada pemiliknya. Jadi kalau kayak Binance itu ada CZ misalnya. Terus kalau Pancake Swap ini, Uniswap, SushiSwap dan sebagainya itu istilahnya mereka auto jalan exchange-nya gitu. Jadi nggak ada yang megang nih. Jadi sistem otomatis dirancang untuk jalan. Nah, mungkin untuk hari ini kita akan cerita sedikit mengenai Trust Wallet, kemudian ngomongin Pancake Swap ya. Mungkin yang paling clear yang pertama itu adalah alur uang ya. Jadi orang sering lihat gimana sih urutannya, hubungannya. Jadi saya coba bikin graf kecil gitu, ceritain soal dari bank uang kita. Biasanya kita store duit ke toko kripto atau ke Indodax, masuk ke dalam, itu langsung formatnya kalau di toko kripto BIDR, kalau Indodax tetap IDR. Kemudian dari sana kita bisa pindahin duitnya dari toko kripto ke Trust Wallet dengan mekanisme yang kita sebut tarik kripto withdraw ya. Jadi kita withdraw kriptonya ke wallet address-nya si Trust Wallet. Nah ini beberapa orang sering tanya kalau saya pindahin, yang saya pindahin BUSD kah atau yang saya pindahin apa gitu. Yang pasti bisa apa aja bisa dipindahin, tapi yang untuk transaksi di Trust Wallet itu butuh yang namanya smart chain. Jadi kayak bentuknya seperti BNB, ikonnya cuma backgroundnya beda gitu ya, beda color, tapi namanya smart chain. Nah, smart chain inilah yang dipakai untuk transaksi bayar fee di dalam jaringan Binance Smart Chain gitu. Itu jadi bisa transfernya dalam bentuk BNB yang dimasukin ke smart chain plus transfer BUSD ke dalam untuk transaksi beli. Terus dari Trust Wallet ke Pancake hubungannya apa? Jadi Pancake ini adalah aplikasi DeFi untuk exchange yang nanti kita bisa link, bisa melakukan transaksi swap, jadi seperti exchange ya, terus ada staking, ada liquidity pool, ada macam-macam di dalam Pancake Swap-nya. Nah, untuk connect-nya itu kita connect ke Trust Wallet gitu. Jadi roughly ini visualnya saya akan jelasin di screen-screen-nya. Nah, presentasi saya ini lebih ke arah lebih banyak ke screen-nya. Nanti saya akan coba capture beberapa screen di dalamnya supaya visualnya lebih gampang gitu. Next. Nah, ini adalah Trust Wallet. Jadi ini capture screen. Jadi Trust Wallet yang sebelah kiri ini main screen-nya, dan kalau dilihat itu di bawah ada tulisan icon-icon, salah satunya browser. Ini kebetulan saya pakai yang iOS. Nah, kalau platform iOS ya dia browser, tapi kalau platform yang Android mereka namanya DApp browser, DApp browsers. Nah, buat teman-teman yang pakai iOS kadang-kadang nggak muncul icon ini, cuma ada 3. Ini ada petunjuknya nih, gimana caranya untuk mengaktifkan dia gitu. Nggak perlu dibaca karena ini nanti kan ini kita share ya, jadi bisa dilihatin kemudian. Kemudian kalau kita klik DApp browser kita bisa muncul nih yang namanya Pancake Swaps gitu, Pancake Swaps. Nah, jadi Trust Wallet ini kayak dompet digital lah, tempat kita nyimpen kita punya di kripto. Nah, kriptonya bisa simpen di sini. Kemudian dan kita bisa browsing nih, kita bisa browsing exchange, yield farming, marketplace, staking dan macam-macam. Nah, yang kita akan fokuskan nanti ini adalah fokus ke Pancake Swaps. Jadi nanti kita akan coba tunjukin beberapa screen untuk gimana Trust Wallet itu bisa pindahin ke sini ke Pancake Swap untuk melakukan transaksi pembelian koin gitu ya. Next. Nah, ini yang langsung fokus ke Pancake Swap. Jadi di sebelah kiri tadi setelah kita klik Pancake Swap, itu umumnya default-nya kalau belum pernah connect ini blank loh. Ini practically nggak ada apa-apa. Cuma ada tulisan connect doang. Kita klik, kemudian dia akan muncul yang namanya macam-macam wallet pilihan. Jadi bisa link ke MetaMask, bisa link ke Trust Wallet gitu. Dan salah satunya link begitu kita klik Trust Wallet akan muncul nih address wallet kita yang di Trust Wallet. Kalau udah buka Pancake Swap keluar begini, ini berarti kita udah connect si aplikasinya ke kita punya sistem gitu. Nah, Pancake Swap kan pas kita pakai itu sering muncul problem liquidity, uang nggak ada dan lain sebagainya. Nah, itu ada alasannya. Alasannya karena sebenarnya uang itu kita itu bukan transaction dengan si pemilik Pancake Swap, tapi kita transaction dengan sesama user, difasilitasi oleh si aplikasi Pancake Swap.
Nah, user-user yang punya duit, sebenarnya mereka bisa taruh duitnya di liquidity pool, kemudian dapat fee untuk transaksinya. Bisa user, bisa pemilik koin. Misalnya ada orang pemilik koin, misalnya apalah, misalnya Spore, misalnya SPORE, Spore. Itu si pemilik koin pertama kali itu dia go ke liquidity pool, masukin BNB, terus dia bilang BNB itu sama dengan sekian titik-titik 0,0000 Spore. Itu dia set. Jadi nanti kita transaksi di dalam liquidity pool-nya gitu. Ini liquidity pool, dan kemudian kita connect ya. Jadi connect itu yang paling penting untuk bisa transaksi buy. Next-nya setelah kita connectivity Trust Wallet tadi ke PancakeSwap, next step-nya itu adalah mau beli gitu. Nah, sering tuh kita ngalamin kejadian yang saya mau beli tapi koinnya nggak ada gitu. Jadi ini saya kasih contoh ya. Jadi misalnya saya punya BNB atau biasanya saya pakai BUSD ya. Jadi ini saya ganti ke BUSD yang sebelah sini. Kemudian habis itu di bagian sininya kan ada select currency. Ini yang saya klik dia akan pop up window. Saya kemudian copy paste address SC-nya. Jadi sering kadang-kadang di tele itu ada orang copy paste ini loh, ini smart contract address-nya, SC-nya. Nah, kalau udah habis tahu SC ngapain ya? Belinya gimana? Begini caranya. Jadi layar ini pure jelasin cara copy paste SC-nya di copy ke sini. Kemudian akan muncul misalnya ini contoh pick ya. Dan ini ada tombol add, kita klik add. Nanti habis itu dia akan muncul nih. Jadi selamanya si pick atau apapun yang kita udah pernah add, dia ada muncul nih, edit by users. Nah, ini contoh beberapa ya, saya ada beberapa NFT art, Save Mars, ada macam-macam yang udah pernah saya add ke dalam, sehingga setelah kita klik, kita udah tinggal transaksi, practically, dan tinggal klik swap, gitu. Nah, sampai poin ini, itu sering ada, perhatiin di sini, ini ada yang namanya slippage tolerance. Slippage tolerance itu buat apa, nanti kita jelasin. Kemudian, tapi secara umum ini ya, prinsip normal untuk copy SC address, paste, kemudian langsung swap. Gitu. Nah, sering orang selalu tanya SC address-nya, habis di paste kamu mau pakai slippage berapa persen? Nah, satu pertanyaan itu, kemudian kedua gimana cara setting slippage? Yang pertama yang paling penting adalah di sini ada kayak setting, icon setting, itu diklik. Kemudian di sini ada beberapa pilihan yang kita bisa set slippage. Banyak orang pikir kalau gitu saya mau slippage 1% aja, ya ideally ya. Cuman bebas sih ya, tapi umumnya ada yang pakai 6, 5, 7. Itu buat apa sih sebenarnya? Jadi ceritanya gini. Token ini transaksinya kan cepat banget. Naik turun sangat cepat. Bergerak dengan sangat cepat. Sedangkan layar ini kan dia bilang nih, satu BUSD bisa menghasilkan, bisa membeli sekian banyak. Pada saat kita klik swap, keburu ganti. Dia udah bergerak 2%, langsung gagal transaksinya. Gitu. Karena dia real time kan. Nah, slippage itu adalah toleransi, berapa persen toleransi kita masih izinkan antara harga yang kita udah setuju ini, waktu kita klik swap, sama transaksinya. Jadi kalau misalnya gini, 1 US dollar bisa membeli 100 koin, contohnya ya. Terus saya bikin slippage-nya 10%. Maka sebenarnya saya bisa transaksi itu bisa sampai 10% gitu. Bisa sampai 10% gitu ya. Jadi bisa sampai maksimum 110 atau 90. Jadi plus minus 10% itu yang saya bisa cover. Begitu kita set slippage, klik send, langsung muncul nih, transaction submitted. Gitu ya. Ini versi yang kalau normal ya, nggak ada problem, nggak ada apa-apa gitu, normal. Nah, tapi realitinya semua orang yang pernah transaksi PancakeSwap udah pernah ngalamin error kan. Pasti itu. Entah karena apalagi belakangan ada transisi antara versi 1, versi 2, liquidity-nya nggak ada lah, apalah, macam-macam nih, a lot of problem. Nah, itu terjadi karena macam-macam hal. Saya ada capture 3 error yang paling sering muncul di PancakeSwap gitu. Jadi yang pertama yang paling sering didengar itu adalah insufficient output amount. Gitu. Ini errornya ya, insufficient output amount. Kita mau beli atau mau jual, dia bilang si koin tujuannya nggak cukup dananya. Nah itu biasanya penyebabnya 2. Tapi yang paling utama sebenarnya liquidity tokennya terlalu rendah. Jadi ceritanya ingat ya tadi saya bilang
uangnya itu sebenarnya pairnya, misalnya BUSD dan PIK misalnya, atau BUSD and SPOR misalnya, itu kan disimpan di dalam liquidity pool. Terus setiap kita transaksi ada dana sekian yang ditambahkan di liquidity pool. Nah, kalau transaksinya tiba-tiba lompat naik, terutama di koin-koin micin nih ya, begitu tokennya naik dengan cepat, liquidity pool-nya habis. Transaksi nggak cukup cepat untuk mengcover itu, gitu. Nah, atau kita mau beli dengan jumlah yang lebih besar. Jadi kita pikir ini by the way ini kan kebanyakan orang mainnya tokennya nilainya nggak kecil, nggak gede. Tapi kan ada orang-orang yang mau spend agak gede ya. Mungkin dia mau spend misalnya $5.000, $2.000, $1.000. Ada aja orang ngelakuin kan, masukin dananya, dan belum tentu dia ready. Nah, suggestion-nya itu adalah split aja dulu, pakai dana yang lebih kecil, tes dulu jalan gitu ya. Jadi ini konsep penyebab insufficient output amount itu salah satunya ini. Yang kedua tentunya slippage tolerance-nya juga sama. Itu di setting dikit-dikit dikit biasanya go, problemnya solve gitu ya. Dan per token-token itu beda-beda ya, gitu ya. Kemudian yang kedua pancake router expired. Ini lebih ke arah kita udah bikin muncul di layar, kita mikir, pas kita klik udah keburu expired karena udah kelamaan. Nah, solusinya gampang. Jadi cukup sign broadcast cepat-cepat aja. Jadi begitu muncul pop up yang tadi, muncul transaksi ini confirm, langsung aja klik send. Udah nggak usah cek lagi gitu ya. Maksudnya kalau mau cek ya lihat network fee dan sebagainya gitu ya. Tapi itu muncul errornya biasanya karena expired. Solusinya di refresh saja. Kemudian yang ketiga adalah transaction cannot success due to pancake key, ada K-nya. Nah ini biasanya sama harganya udah nggak update. Kemudian slippage tolerance terlalu kecil. Jadi simpelnya cuma itu doang. Kemudian apalagi minimum receive transaksi akan konfirmasi ulang jika ada perubahan harga besar yang tidak menguntungkan. Nah kita sering tuh ngalamin namanya price impact gitu. Kita ngalamin yang namanya price impact. Price impact itu dia bilang bahwa, hey sebenarnya kamu udah terlalu rugi loh, karena kalau nanti ditransaksikan kamu bisa loss terlalu banyak. Jadi kalau melihat ada price impact besar, persentasenya sebaiknya jangan transaksi. Jadi waktunya nggak pas. Terus kalau kita buru-buru mau beli, buru-buru mau jual, ya tunggu aja. Karena biasanya kalau kita ngulang, tunggu solusinya solve gitu. Itu mungkin itu. Paling ada satu lagi kalau saya mau tambahin, orang selalu nanya liquidity provider fee. Jadi biaya transaction itu berapa persen sih? Sebenarnya cuma 0,2% untuk transaksi ini, gitu ya, di dalam PancakeSwap. Kecuali di tokennya ada setting-setting yang lain ya. Jadi di dalam programming smart contract-nya bikin setting, dan mungkin mereka bisa set supaya sebagian lagi dipakai untuk bayar ke liquidity pool mau lebih besar dan sebagainya. Itu sedikit mengenai PancakeSwap, dan memang slide saya nggak banyak ya, saya cuma pure PancakeSwap aja. Terus habis kita transaksi tadi, ingat ya, kita udah selesai PancakeSwap. Ingat juga bahwa tadi address PIK-nya itu kan kita copy paste kan, SC address-nya. Terus habis transaksi, loh, kenapa di saya punya bagian depan dari TWT nggak ke-detect tuh PIK-nya? Jadi akhirnya simple aja, kita klik di kanan atas, copy paste address-nya, karena ini kalau di sini nggak ada, kamu copy paste SC address tadi, terus klik enable. Ini contoh saya udah copy paste PIK token, enable, terus habis itu muncul PIK tokennya. Jadi as simple as that untuk nambahin ke TWT. Jadi dengan step-step beberapa slide ini, kamu udah bisa mulai dari tokennya dibeli, di copy SC address di PancakeSwap sampai akhirnya balik lagi ke muncul di TWT gitu ya. Itu adalah step yang menurut saya secara umum jelasin soal how to buy, gimana cara membeli token di PancakeSwap. Nah, kan orang nanya dong, terus saya mau beli tokennya di mana? Gimana saya mau tahu token itu ada baru dari mana gitu? Jadi sebenarnya terus terang banyak banget cara token. Salah satu simple ini nanti saya tunjukin. Jadi ada step yang paling gampang itu adalah token pertama kali di listing, itu mereka masukin ke smart chain. Ini contoh yang smart chain ya. Masukin ke dalam smart chain. Saat itu juga langsung kita bisa detect siapa token apa yang baru saja di listing now. Gitu. Nah, aplikasinya ini pakai web ya. Pocoin
.app/app. Dari sini kamu nanti akan ada layar, itu kayak setiap 2 detik keluar satu smart contract baru. By the way, ini jangan semua kamu beli ya, karena dia 2 detik keluar satu, 2 detik keluar satu, itu bisa kayak developer lagi bikin program, terus mereka testing. Bisa orang beneran cuma bikin iseng-iseng doang. Bisa macam-macam nih, jadi bisa jadi programmer testing. Jadi itu belum tentu jadi ya. Tapi cuma mau tahu kalau token pertama kali didaftar di smart chain, blockchain-nya si Binance Smart Chain, kita lihatnya di mana? Di PooCoin App. Dia itu sebenarnya query ke BSC Scan, bacain dia punya smart chain, ada token apa sih yang baru ditambahin, terus dia tampilin dalam bentuk website gitu. Nah, selain Slice App ini, PooCoin App ini juga bisa digunakan untuk melihat cat-cat dari token-token baru yang kadang-kadang, kenapa saya di Binance belum ada, kenapa saya di toko kripto belum ada, ya karena memang dia belum listing gitu. Biasanya kan mereka listing di level yang paling bawah dulu, daftarin di smart contract, kemudian mereka jualan di PancakeSwap, kemudian mulai listing bisa dilihat chartnya di CoinMarketCap, kemudian baru naik lagi, makanya kita sering tuh, oh kadang-kadang, oh ini mau di listing di Hotbit, ini mau di listing di mana, Setiap kali dia mau listing di satu tempat, itu udah pasti akan ada stream orang masuk beli. Jadi konsep token micin ini prinsip simple. Jadi waktu pertama listing baru buka, paling si developernya yang bikin. Mereka promo, bikin airboard, bikin macam-macam. Itu akhirnya mulai banyak orang yang pakai. Kemudian begitu dia mulai punya website, punya Telegram, punya Twitter, punya macam-macam, udah mulai naik. Kemudian habis itu begitu dia mulai muncul dijual di PancakeSwap, dia langsung naik lagi. Jadi makin banyak orang beli. Jadi prinsipnya cuman berapa banyak orang yang holder. Nah, nanti kita share ya prinsipnya. Terus habis itu kalau ada token baru kita mau lihat apa sih? Jangan sampai kayak kita ada token satu beli. Ya kalau tokennya ada 500 per day mau beli semua. Gitu. Nah, itu yang mungkin agak susah. Jadi mungkin saya share sedikit supaya dapat visual. Jadi PooCoin App ini contohnya. Jadi habis dibuka ini kelihatan, ini kebetulan saya lihatnya di handphone ya, bisa di aplikasi. Kelihatan luar biasa banyak banget. Terus tokennya di sini ini yang baru ya, baru-baru ini real time dan dia chartnya langsung. Di situs yang sama kita bisa lihat chartnya. Jadi ini kalau pakai desktop ya kelihatan full screen ya. Ini kebetulan saya capture yang versi web. Ya kita bisa lihat koin-koin yang baru-baru yang nggak pernah kedengaran ini. Nah perhatiin nih kalau lihat dari chart itu juga sama ya, dia selalu naik turun ya kayak biasa aja chartnya. Nggak bisa dianalisa ya. Karena ini prinsipnya adalah semakin banyak orang beli, dia terakumulasi, semakin lama makin beli, naik. Semakin dia listing, naik satu step, dia langsung naik lebih gede. Gitu. Jadi biasanya kalau tanya saya pakai ini untuk lihat chartnya ya. Kalau yang kirinya saya nggak pernah lihat. Jadi yang scan for new BSC token launch percuma deh. Nggak ada gunanya karena itu baru mulai, mungkin holdernya cuma 10, 100, 1000, no point. Biasanya saya gunakan untuk melihat chart-chart yang kalau masih baru, kalau mau lihat. Kemudian next. Nah, ini cuma contoh ya. Jadi sebenarnya salah satu cara yang paling penting itu adalah di US, di luar, itu orang banyak gunakan Twitter. Nah, Twitter itu banyak sekali yang istilahnya selebritis kripto. Yang mereka punya Twitter dan dia mau ngomongin soal micin 1, micin 2, micin 3. Yang kamu bisa subscribe, lihat, oh apa sih yang lagi dibahas. Kenapa? Karena ingat nih, koin micin itu bukan soal chartnya bagus atau fundamentalnya bagus, practically nggak ada. Ini cuma prinsip koin micin itu adalah berapa banyak orang yang beli. Makin banyak, makin bagus. Artinya, mestinya kita nggak ngejar token yang baru kali launching, baru detik pertama saya mau beli, percuma. Karena itu banyak banget. Kamu harus kejar token yang banyak diomongin orang. Gitu. Dan akses ke, ini contoh aja, ini saya nggak lagi promoin si Captain Jack ini ya, tapi ini contoh dia selalu konsisten highlight token, misalnya contoh yang terakhir dia highlight Husky misalnya, nanti token apa lagi. Jadi ya daripada kita nggak tahu apa-apa ya, let's go ke situ ngeliatin, oh apa sih yang lagi tanda petik lagi dibahas gitu ya di luar. Selain dia masih banyak, saya nggak semua saya punya sih terus terang, baru belakangan saya tahu tapi saya nggak tambahin. Ini contohnya salah satu. Tentunya di luar dari itu mau lihat apa lagi? Kalau saya pribadi ya, mendingan kita ngelihatnya di komunitas kripto Indonesia, tempat kita di Telegram kita.
Ini bukan promosi ya, tapi di grup ini pasti ada orang ngepost kan, ada Om Surya ngepost, ada Om Kenyang ngepost. Terakhir saya tahu Om Kenyang post Kili. Kili itu waktu saya beli 0,1, terakhir itu saya dengar ada sampai 6 dolar ya, 0,1 ke 6. Walaupun saya udah jual duluan, Om Kenyang di tengah-tengah, entah siapa yang dapat 6 ya hokinya ya. Tapi semakin banyak orang ngobrolin, artinya kan ini orang grup juga dengar dari mana-mana, nggak mungkin kamu ikutin semua kan. Jadi ini salah satunya menurut saya ada peluang. Terus kalau kamu dikasih SC, kita semua orang tahu bahwa koin micin itu nggak selalu berhasil. Bisa di rug, artinya rug pull, duitnya ditarik oleh developer. Bisa di apapun ya, bisa di apapun. Jadi habis publish fiktif. Apalagi kalau kamu beli token-token yang logonya aja belum ada. Nah ini penting ya. Saya perhatiin token yang fail rata-rata majority token-token yang nggak ada, walaupun ada juga yang udah punya logo. Tapi ini yang istilahnya logo aja nggak punya gitu ya. Anyway. Nah kalau saya dapat SC, ada waktu, liatin bscscan.com. Jadi si Pocoin itu juga akses ini. Copy paste address. Nah ini saya tanda ini. Habis ngeliat so what gitu. Kalau kamu udah buka, contoh ini saya kebetulan pilihnya Argon ya, Argon token. Keluar nih ada transaction internal bla bla bla, ada kontrak. Kontrak kita bisa lihat kontrak code, creatornya siapa, hasil auditnya oke enggak. Tapi kalau kita nggak mau pusing-pusing nih, langsung klik ini, token tracker. Klik. Begitu kamu klik, dia akan muncul hal-hal yang penting-penting nih. Nah, saya mau tunjukin satu ya. Perhatiin ya. Begitu kamu klik tadi, dia akan muncul lebih detail, kemudian ada tulisan holder. Holder diklik, kelihatan nih 54% itu dimiliki oleh satu account, tapi yang belakangnya dead. Jadi dead itu adalah account yang mereka istilahnya di burn, gitu ya. Mereka ambil, burn, di dead. Jadi nggak bisa diakses nih. Nanti ada lagi address yang nggak ada dead-nya, gitu ya. Nah, perhatiin nih kontra address-nya, platinnya belakangnya 5EE. Terus namanya xdoc, X-nya huruf besar ya. Ada 7.500 address. Kalau saya terus terang nggak terlalu kepengen beli koin yang jumlah address-nya 1.000 ke bawah. Karena itu kayak eksperimen too much. Misalnya, ini Pak baru 300. Ya benar, memang kamu jadi orang pertama, tapi hilang begitu aja. Karena kan prinsip dia naik harga itu kalau makin banyak orang order, makin tinggi gitu ya. Nah ini xdoc. Perhatiin lagi yang kedua. Ini yang xdoc, itu address-nya 40, X-nya itu huruf kecil. Perhatiin nih, ini address satu account, nggak ada ini satu account ini, perorangan nih, punya 93%. Artinya gini loh, 7% disebar, kalian beli, dia tinggal jual, karena dia punya 93%. Ini yang istilah orang namanya fair launch-nya nggak ada fair launch. Jadi dia beli untuk siap-siap, karena dia di source code-nya dia udah pasang, saya punya 93%, 7% saya sebar. Oke? Nanti begitu harga naik, dia bedam aja terus. Orang dia 93% kok. Gitu. Jadi setelah ikut agak lama, saya ngeliat yang paling penting itu ngeliat percentage itu. Kalau kayak 90% ini udah niat mau dimakan deh kita deh. Gitu. Nah, satu lagi, karena ini open source, code-nya itu bisa di-copy, kemudian di-paste bikin sama persis. Jadi ini kebetulan saya tunjukin smart contract dari yang namanya sama-sama xdoc. Beda di kode X-nya doang, tapi holdernya beda, address-nya beda. Jadi kalau kamu dikasih address, hati-hati ya, karena beneran ada yang fake kan. Bahkan kemarin di Telegram, ada teman yang capture Telegram di grup lain, yang post bahwa mereka rencana mau imitasi koin-koin yang baru. Kalau koinnya bagus, dia imitasi, terus sebarin SC palsunya punya dia. Kebayang nih, ini kayak orang akan, harusnya ini bisa bagus, tapi ternyata mereka lagi nyiapin itu gitu ya, dan itu agak kita harus hati-hati. Makanya kenapa kalau ada SC itu perlu di cross check. Kalau saya akan cross check beberapa hal seperti ini. Kayak nggak make sense ya, kalau address-nya cuma 40, kamu mau tunggu berapa lama untuk jadi 4.000 gitu. Itu yang lain kayak source code segala macam. Ini yang tadi saya bilang, source code-nya bisa di-copy loh. Karena setiap BSC scan segala macam kita bisa copy di source code, langsung bikin versi kita. Ya, itu. Oke, summary aja. Jadi token baru itu ditransaksikan di decentralized exchange, itu ada resiko dan ada potensial ya.
Resiko itu harganya volatilitasnya yang tinggi, liquidity pool-nya juga nggak benar-benar punya duit banyak gitu. Makin banyak orang beli baru liquidity pool-nya besar. Jadi kayak prinsip gini loh, ada mata uang yang cuma dipakai 40 orang, ada mata uang yang dipakai 40.000 orang. Mana yang lebih berpotensi besar? Yang 40.000, sesimpel itu aja. Jadi prinsipnya itu. Kemudian resiko ditarik paksa ya, take profit oleh developer, satu address menguasai banyak mayoritas, terus koin itu udah disiapkan di blockchain block zero, liquidity pool-nya ditarik developer, ini terulang, sorry. Jadi bisa take profit, dia jual karena dia punya majority, bisa juga karena liquidity pool-nya dia tarik, langsung hilang loh, immediately hilang. Terus yang ketiga, token project-nya fail, padahal gagal naikin jumlah pengguna. Jadi kalau istilah gampangnya ini prinsip koin micin itu cuman gimana terus-menerus jumlah pemakai pembeli naik. Makanya kemarin ada yang nanya, saya ada beli dog E atau apa, dog 3 gitu ya. Dia udah jatuh sampai habis, bisa naik lagi nggak? Kalau udah jatuh habis dan orang udah mulai tinggalin, no hope, udah nggak ada harapan naik. Makanya ini disclaimer ya, jadi beli koin-koin kayak gini memang jangan terlalu banyak ya. Ini bukan koin, ini token ya. Bedanya kalau koin itu yang entah smart chain-nya, bertransaksi, ini cuma bagian dari smart contract kecil yang dibikin orang programmer gitu. Jadi bisa hilang aja practically. Ada resiko lah ya. Tapi ada potensi gitu. Jadi nggak cuma resiko, ada potensi yang kayak kemarin Espor misalnya, Espor hari ini naik 350%. Kemarin waktu dulu kita di token-token yang lain juga simple, istilahnya di token yang kayak naik 100%, 200%, kita bahkan nggak mau take profit ya. Itu kayak kita mau nunggu dia naik sangat ribuan, baru kita mau ngambil sedikit gitu. Dan prinsip simple ya, kalau udah dapat banyak, jangan lupa ditarik ya, karena dia bisa turun begitu aja. Gitu, sesimpel itu. Jadi selalu harus ada take profit, half sisanya untuk puter aja gitu ya. Itu dan for sure, tadi saya cerita bahwa setiap kali token selalu ada aja yang every time selalu ada. Gitu. Mungkin itu dari saya. Mungkin thank you, mudah-mudahan bisa membantu ya buat yang belum pernah coba. Sip, thank you sis Grace. Oke, baik. Bro Yudi, ini makasih banget penjelasannya. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi udah ada yang terjawab juga. Saya bacain aja deh. Ini kalau kirim dari toko kripto ke Trust Wallet, pakai apa selain BIP20? Apa bisa? Ini udah ada yang jawab pakai ERC. Mungkin Om Yudi mau nambahin. Ya, jadi di smart chain itu cuma ada dua kan. Satu yang Binance, bukan cuma ada dua. Sorry, yang dua yang besar. Satu Binance Smart Chain itu pakai BEP20 ya, kalau nggak salah ya. Betul. Kemudian kalau yang satu lagi, kalau di ETH, jaringan Ethereum, itu pakai ERC20. Gitu. Sebenarnya itu sama persis, cuma satu untuk Ethereum, satu untuk ini. Jangan salah tuker ya, maksudnya jangan salah transfer ya. Makanya kalau perhatiin, token-token yang disebar itu selalu ada tulisan BEP20, BEP20. Jadi transfer hanya yang di BEP20. Gitu, sis. Baik. Terus ada lagi yang nanya dari Nela, kenapa slippage jual lebih tinggi dibanding beli? Apa ada pengaruh dengan gas fee-nya? Sebenarnya slippage dan gas fee itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau diperhatiin waktu kita transaksi itu selalu ada dua fee. Yang satu itu yang berhubungan dengan transaction fee, dan itu biasanya ini 0, sekian persen. Pernah nggak pakai BUSD beli token, taruh duitnya 10, kenapa token jadinya bukan seharga 10? Gitu. Bisa 8, bisa sekian, bisa macam-macam. Itu karena harganya fluctuate. Jadi loh saya bayarnya 10 kok dapatnya ekuivalen 8, harganya udah turun. Gitu. Atau yang tadi ya saya bilang sebenarnya di smart contract itu mereka bisa bikin programming certain percentage buat developer setiap kali transaction. Tergantung ya. Jadi beda-beda koin, beda-beda token, caranya beda-beda. Gitu. Ya. Baik, ini ada lagi yang nanya gimana cara pilih koin micin yang nggak scam. Tadi udah dijelasin ya panjang lebar. Terus ini ada lagi, Om Yud, nggak semua koin yang dibeli di Pancake kena slippage yang tinggi, semisal 10-12%. Ada beberapa koin yang slippage-nya bisa 0,1%. Apa karena pergerakan koin itu tidak tinggi seperti koin micin yang sedang pump? Sebagai contoh, slippage yang rendah adalah koin Satos, bisa 0,1%. Ya, itu terus terang ada yang bahkan fix ya. Jadi ada yang bilang saya 6% gitu. Satoshi juga salah satu koin yang memang fix, bukan fix lah, angkanya kecil. Jadi
Itu saya terus terang nggak ngerti kenapa. Tapi slippage tolerance itu kalau kita cek di Binance, di PancakeSwap punya tutorial, memang prinsipnya itu adalah toleransi perbedaan harga, gitu. Dan fluktuasi harga seberapa cepat, intinya gitu. Itu sih yang penting. Oke. Terus ini kalau mau beli koin micin bisa pakai BUSD ya, karena selama ini selalu pakai BNB. Ini udah dijawab. Kayak BNB kan kayak kita agak ingatnya aja bingung. Kemarin saya belinya 0, berapa ya, BNB-nya udah bergerak waktu itu berapa. Jadi saya selalu beli pakai BUSD, jual ke BUSD. Tapi ingat, kita tetap harus ada 0, sekian duit dalam bentuk smart chain yang disimpan di di TWT, supaya kalau transaction fee-nya kan selalu pakai BSC. Biarin itu tetap jalan, tapi kita selalu ambil duit, dapat transfer ya. Jadi kalau saya itu prinsipnya, kalau BUSD udah lumayan, saya ambil, saya pindahin dari TWT, saya pindahin ke saya punya exchange. Karena kan tujuan kita ini kan transaksi untuk cari duit kan, bukan just for fun kan. Jadi karena kalau kita taruh di TWT, itu kita kayak ada godaan untuk beli terus aja. Karena kayak duitnya banyak kan, jadi kayak gampang banget untuk di swap. Nah, tapi kalau kita udah pindahin sebagian, nanti biarin kecil, ntar naik lagi. Ini duit lucu nih soalnya. Jadi kita udah tarik berapa, terus nanti naik lagi ke angka itu dengan cepat gitu. Itu aja sih. Baik, terus ada lagi yang tanya dari Linda, tips supaya transaksinya nggak gagal, Om. Tadi udah dibahas kayaknya ya. Terus kenapa walaupun gagal transaksi tetap dikenakan fee? Ya, jadi memang ada 2 fee nih. Jadi makanya hati-hati. Kemarin dulu di grup saya udah bilang ke, saya lupa siapa, dia ngelakuin transaksi berkali-kali, sampai 5 kali, 6 kali, 7 kali. Saya bilang itu kamu kena potong fee-nya. Karena kan gini, ini kan sebenarnya mereka fasilitator kan. Jadi si PancakeSwap itu cuma fasilitator, dia memfasilitasi kalian bekerja A dan B melakukan transaksi. Si transaksinya ada fee karena auto kan dikenain fee 0,2 gitu. Nah, kemudian di ujungnya transaksinya liquidity pool-nya nggak ada. Jadi kan transaksi antara kamu dengan user lain atau admin user lain yang punya liquidity pool atau pool-nya. Nah, kalau itu kosong sebenarnya PancakeSwap bilang bukan urusan saya bantu kamu transaksi kok sebenarnya gitu. Itu sih. Baik, terus ini ada lagi yang nanya dari Fabiola, kenapa ada koin micin yang kalau habis dibeli belum muncul value IDR atau USD-nya? Tadi udah diterangin ya. Terus ada lagi cara milih koin micin, analisanya enaknya gimana? Ini juga udah. Terus ada lagi, bentar. Jadi simpelnya koin micin high risk high return ya? Betul, Iya betul. betul. Dan kalau orang nanya saya, pen micin itu kalau mau jujur ya sekarang ya, saya practically nggak ngeliat chartnya sama sekali. Selama jumlah usernya naik, terus dan stream, satu. Kedua, holdernya bukan pemilik perorangan, kayak ini semua satu orang yang punya. Contohnya yang 90 sekian persen ini. Dan jumlah usernya nggak cuma 40, udah mulai banyak yang pakai, ikut aja. Gitu. Simple aja, dan it will run kok. Nah, kalau dia udah cukup tinggi, take sebagian profitnya disimpan. Nggak usah dipertahankan, karena dia akan turun juga kok. Nggak bisa naik. Kecuali yang berhasil ya. Kan kayak micin ini kan mereka fight untuk jadi populer kan. Fight untuk dapat user sebanyak mungkin. Nah, kalau udah berhasil naik, ya go. Kalau nggak. Jadi kita harus sisain sebagian ya. Kalau beneran dia berhasil, ya udah. Kita jadi ini. Kalau dia bisa listing di exchange yang lebih. Jadi exchange itu ada yang paling rendah itu centralized exchange kan. Jadi habis itu nanti di atasnya ada macam-macam, ada Hotbit, ada macam-macam, banyak level lah ya, exchange itu kan banyak. Atau sampai naik ke atas. Nah, sebelum exchange ada yang namanya coin market cap. Itu sebenarnya bukan exchange ya, itu coin market cap itu cuma ngedaftarin supaya bisa ditampilkan chartnya. Tapi begitu dia muncul di coin market cap, itu ada orang yang ngeliatin. Muncul di CoinGecko, ada orang yang ngeliatin. Jadi ada orang yang memang pegang CoinGecko. Jadi begitu muncul ya orang beli gitu. Makin banyak dilihat dan diakses oleh banyak orang, bisa diakses banyak orang, makin cepat dia naik. Intinya gitu aja prinsipnya. Baik. Terus ini ada lagi yang bilang, Om, fee deposit dan withdraw-nya gimana ya? Terus ada lagi yang nanya, untuk fee pertukaran PancakeSwap memang harus menggunakan BNB ya? Tadi udah dijawab. Terus ada yang nanya, apa artinya price impact? Sama ini nih, Om Yudi mau nanya, kalau misal koin micin udah ada yang diaudit by Certic, apakah tetap bisa ada potensi rug pull?
Apa Jawabannya, yang itu saya mau jawab. Jadi sudah Certic harusnya udah bagus. Nah, cuma Certic itu nggak bilang bahwa 50%, 51% holder pemilik itu salah. Nggak ada tuh aturan yang kayak gitu. Jadi kita harus lihat gitu. Jadi Certic itu bilang bahwa code-nya itu nggak ada fungsi yang misalnya setiap kamu transaksi diam-diam duitnya ditarik. Itu kan source code kan, software kan. Dia bisa bikin loh. Diam-diam koin itu ditransfer ke dia terus-menerus. Namanya software ya. Nah, asal ada trigger di set transfer atau setiap kamu transaksi dia ambil sekian persen. Itu bisa secara teknis. Nah, Certic itu menjamin itu nggak ada. Cuma kalau Certic itu si pemiliknya punya 30% mau diapain? Ya, nggak apa-apa, itu hak mereka. Terus mau jawab, tadi ada yang tanya gimana alur uang. Ini saya ada share screen ini, nanti mungkin bisa dilihat. Jadi kita tarik dari kripto, dari BNB, terus dipindahkan ke alamat smart wallet di Trust Wallet, gitu ya. Di alamat smart chain di Trust Wallet, itu untuk transfer duitnya. Demikian sebaliknya, jadi arahnya sama aja. Jadi jalur ini masuk, habis itu dari Trust Wallet bisa dipindahin ke toko kripto dengan cara send. Jadi kalau dari Trust Wallet ke exchange kita, entah Binance, entah toko kripto, kita cukup send aja. Jadi misalnya saya BUSD, saya klik BUSD, saya klik BUSD, ada tombol send-nya gitu, kayak gini nih, tapi di dalam BUSD. Send, masukin address-nya si exchange, langsung masuk, begitu aja. Mungkin itu. Baik, baik. Terus ada yang tanya, berarti sebenarnya slippage 100% juga bisa, tapi ini udah dijawab ya. Terus ada yang tanya, itu kalau ganti slippage kenapa kena fee? Yang slippage 100% hati-hati. Nanti beneran dapat yang 100% mati loh. Gitu. Itu kan kayak toleransi kan, kalau harga beda-beda dikit. Nah, kalau kita gini loh, beli apel harga $1. Toleransinya kok mau 100%. Jadi $2 loh, terjadi loh. Gitu. Jadi mungkin kita nggak benar-benar mau 100% ya. Ya, nanti kejadian beneran. Baik. Terus itu kalau ganti slippage kenapa kena fee? Ada yang nanya. Ganti slippage enggak, selama kamu enggak pencet tombolnya. Jadi kalau cuma ganti doang, ganti mah bebas. Kalau ganti kamu pencet swap ya beneran terjadi karena transaksinya is done gitu. Baik. Ini kayaknya banyak banget nih yang minat pancake swap. Banyak. Oh, ini ada lagi nih yang tanya nih. Om, kadang ada token yang menyatakan token itu di lock dev sampai berapa bulan. Maksudnya di lock itu gimana? Jadi kalau itu yang tadi, yang ini contoh yang salah ya, kebetulan enggak ya. Tapi memang di address ini nanti bisa dilihat. Jadi memang waktu dia bikin program, dia bilang gini, developer kan boleh dong, udah dia bikin, masa dia nggak boleh punya koin kan nggak lucu juga ya. Jadi dia boleh punya, misalnya saya pernah lihat ada orang yang punya 20%, ada yang 10 atau yang 15 gitu ya, karena dia mau buat marketing fee. Nah, tapi dia mau jamin bahwa saya tidak akan jual dalam periode tertentu. Nah, itu bisa dilihat di source code-nya sebenarnya. Jadi ini, sorry ya, ini nggak saya tunjukin ya, karena saya pikir terlalu teknis juga. Di bagian bawah ini kamu bisa lihat source code-nya, bahwa dia ada lock nggak, locknya certain period nggak, gitu. Ya, source code-nya kayak gini sih, practically. Jadi ya susah juga kalau nggak programming ya. Tapi kenapa dia mau lock? Tujuannya dia mau kasih keyakinan ke orang bahwa dia nggak akan take profit in the same day kamu beli. Itu aja sih. Oke. Terus bagaimana we can trust what developers say? Ya, kelihatan source code-nya. Gitu. Terus ini tadi yang koin yang kalau udah diaudit by Certic dia kan nggak akan rakul ya. Cuman kalau memungkinkan nggak sih kalau dia tuh rakul dengan pecah address? Jadi dia bisa take profit, dia bisa ya. Jadi meskipun ada Certic, kalau dia mau take profit, dia beneran mau tarik semua kan boleh ya. Nggak ada yang ngelarang kan. Satu. Kedua, rakul itu sebenarnya nggak cuma karena Certic address ya. Dia bisa tarik nih. Dengan liquidity pool-nya dia kosongin. Bisa juga. Jadi selalu ada cara untuk rakul atau take profit yang impact-nya sama ya. Sama-sama off aja duit kamu hilang gitu. Jadi kalau ditanya selalu ada potensi, jawabannya ada. Oke, baik. Ini kayaknya udah nggak ada yang tanya lagi. Oke. Baik. Terima kasih Bro Yudi. Ini nanti mungkin pancake swap banyak yang minat, mungkin nanti bisa jadi topik di Zoom selanjutnya. Oke, baik. Sekarang topik yang terakhir. Topik yang terakhir adalah ini 5 altcoin. 5 altcoin ini dari jadwal memang dibawain sama Bro Faradi, tapi Bro Faradinya lagi berhalangan. Jadi diganti sama Om Kenyang. Om Kenyang udah ready belum ya? Om Kenyang, hello. Oh, udah.
Baik, Ongkenya udah siap ya? Siap. Oke, baik. Ya udah saya persilahkan. Oke, teman-teman. Welcome back. Makin hari makin menarik ya. Saya pikir sangat menarik ya. Saya dapat belajar juga dari Bro Vinko, Bro Yudi. Hari ini saya coba bawain Bro Paradi terkait pertanyaan. Nanti teman-teman bisa langsung nanya ke Telegram ya. Karena saya cuma bawain doang. Jadi hari ini yang akan saya bahas pertama adalah Cardano ya. Ini titipan dari, ini bahan semua saya dapat dari Bro Faradi ya, bukan saya sendiri nih. Jadi saya disclaimer dulu pertama, kembali lagi selalu saya ingetin ke teman-teman, ini semua adalah game of probability. Artinya adalah permainan dari sebuah kemungkinan. Yang dilakukan di sini semua adalah educated guess. Doesn't necessarily tepat. Kalau kemarin minggu lalu teman-teman ikut dari Bro Nick kan ya, beliau bilang gitu kan, ya ini kalau benar ya syukur, kalau salah ya wajar ya, namanya manusia. Ini kita kan cuma mencoba untuk melihat seberapa apa sih istilahnya tuh pergerakan market berdasarkan apa sih yang tergambar di dalam sebuah candlestick. Ya, anyway, saya nggak akan lama-lama bobo teorinya. Jadi ini sekarang ada Cardano nih. Yang pertama saya ingin bawain. Jadi ada 5 koin. Nanti saya akan kasih overview terakhir dari Bitcoin-nya. Semua kembali lagi. Ini saya dapatkan dari Bro Faradi. Thank you Bro Faradi. Kebetulan beliau memang ada halangan, jadi saya bawain aja. Jadi begini, Cardano ini sekarang lagi ada dalam wave B. Mungkin kan teman-teman minggu lalu sudah ikut ya terkait dengan wave. Ini dia ada wave itu, ada wave 1, 2, 3, 4, 5 dengan korektif yang kecilnya ABC. Jadi selalu wave itu selalu diikuti 1, 2, 3, 4, 5 dan diikuti dengan wave kecil. Nah, cuman kan wave-wave-nya ini selalu di dalamnya tuh ada wave major dan wave minor lah, begitulah. Anyway, saya langsung kasih aja angkanya. Nah, jadi sekarang ini Cardano ini sekarang berada dalam wave B dari 2 dengan target 1.3. Ini kita bicaranya Fibonacci-nya ya. Nah, saya coba lihat. Minimal 14.5 dan maksimal 1.5. Jadi kita ini sekarang lagi ada di bawah B 1.4. Jadi kita akan menuju 1.3. Kemudian maksimalnya 1.5. Nah, setelah mencapai target, ya intinya sih sendirinya gini. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini kita masih naik. Setelah kita naik sampai satu titik di wave B yang paling tinggi, kita akan koreksi ke wave C. Wave C-nya itu ada di 09123 ya. Yang which is sekitar 14 di bawah 14.000 ya, di bawah $1 ya. Nah, setelah itu kita akan menuju wave 3. Jadi intinya adalah seingat saya coba ingat-ingat ya. Seharusnya ini berarti kalau begini, artinya apa? Ini saya bicara Cardano ya. Ada ini, berarti ini masih akan ada wave lagi yang paling tinggi itu wave 5 ya. Tapi assuming sekarang ini kita akan turun dulu, mungkin ke 14 ribuan, 14.400, sebelum kita akan naik lagi ke wave 3. Again, semua ini adalah not financial advice. Ini ya bentuknya adalah sebuah educated guess. Kita berarti akan turun dulu. Saat ini kita akan naik sampai dengan wave B, mungkin 1 poin berapa? $5 ya berarti ya? Betul ya? Ini berarti 1.5 dolar. Sebelum turun nanti, nah kemudian kita akan lanjutkan penguatan. Jadi secara Cardano ini saat ini kita masih naik
sampai dengan $1.5 sebelum kita turun dan kemudian kita akan naik lagi. Ini untuk Cardano. Polkadot ini kita akan saat ini sama ya. Ini lagi ada di membentuk cycle 1. Cycle 1 berarti masih per awal ya. Dan sekarang dalam WFB dengan target penguatan 35 sampai 40. Setelah WFB tercapai, idealnya DOT akan melanjutkan penurunan WFC dari 2 dengan target koreksi 26,8, minimal 214, ideal 18,5. Jadi poinnya adalah begini lah. Kalau teman-teman yang pegang Polkadot, ya termasuk saya sih, saya heavy on Polkadot ya. Intinya berarti kita akan naik sedikit kemudian turun. Dan kita akan mencapai target maksimal di $40 sebelum kita akan turun sekitar ke $20 karena diasumsikan wave 5-nya sudah selesai ya. Jadi teman-teman yang punya pegang Polkadot hati-hati. Ya kalau secara fundamental sih saya masih sangat bullish sih sama Polkadot ya. Polkadot sama Rev itu saya sangat bullish. Tapi ketika kita bicara technical analysis, nah inilah penggambarannya adalah memang kelihatannya kita akan menuju WFC di mana paling tinggi $40. $40 dikali 15.000 itu sekitar 600.000, which is ya mungkin teman-teman yang suka fundamental ya, ini agak bingung juga ya. Karena bicara Polkadot itu kan kita carinya minimal $100 ya. At least ya. Masa kalah sama Solano. Tapi kembali lagi, ini adalah chart technical analysis, silakan dianalisa, do your own research. Intinya dia akan kembali ke $20. Kemungkinan besar di pertengahan Mei. Ingat ya, ini saya kasih time frame ya. Di sini semua adalah time frame-nya Mei ini, pertengahan ini akan jadi hari yang kurang baik pertengahan Mei. Kembali lagi, ini adalah bentuk dari technical analysis akan selalu cair. Bro Faradi akan selalu update. Mungkin setiap minggu akan diupdate. Oke, saya lanjut. Kemudian ini Uniswap. Uniswap ini kita lihat ya, dia ini akan apabila Bitcoin terkoreksi dan tembus ke bawah 50.000, selesai wave 5. BTC akan membentuk wave Om A Kenyang. dari Ini kayak belum gue ganti deh. Bro, lu udah ready belum bro? Kalau lu udah ready mah lu yang aja yang bawa bro. Ya udah. Ini gue lagi di mantap. mobil sih. Apa ini gue jelasin ya. Tapi gue minta tolong slide-nya ya. Siap. Okay. Sorry, ini kemarin belum gue ganti ini penjelasannya. Jadi kalau untuk si Uniswap ini, mungkin teman-teman bisa cek deh chartnya Uniswap sekarang. Harusnya dia udah nyampe tuh di angka 42 kalau nggak salah ya. Dan harusnya udah mulai koreksi tuh Uniswap. Bener nggak ya? Mungkin kalau teman-teman bisa cek gitu kan. Nah ini idealnya tuh Uniswap itu udah sampai nih ke dalam target wave 5 ya, udah di akhir dia nih. Dan idealnya dia harusnya akan turun. Apa? Uniswap udah pas 40. Udah harusnya sih udah nyampe dia nih target penguatan akhirnya. Nah idealnya memang Uniswap ini dia akan mulai turun nih. Ini soalnya chart yang saya buat tanggal 28 April, berarti kemarin deh kalau nggak salah. 28 April, nah harusnya sih masih on track dengan yang ini. Nah idealnya nanti dia setelah membentuk wave 5 ini, dia harus turun membentuk wave A dari wave 2 gitu. Oh my God, Next, boleh di next. Okay. Nah terus berikutnya ada Litecoin, LTC. LTC ini juga sama dengan DOT, dengan ADA gitu ya. Jadi bisa teman-teman lihat, sekarang itu kita itu memang wave-nya itu dalam wave B rata-rata ya, hampir semua koin top 1 sampai top 10 gitu ya. Kecuali BNB lah. BNB itu mungkin tadi sama kayak si Uniswap tuh lagi mau di wave 5 akhir gitu kan. Nah, kalau untuk si Link LTC ini dia juga lagi dalam wave B dengan penguatan itu targetnya 269 minimal sampai 285 ideal sampai 316 maksimal. Nah, idealnya setelah wave B ini tercapai, nanti dia akan koreksi ke level 221 sampai bahkan bisa ke 184.
Tapi tenang aja teman-teman. Jadi ini kan ada wave 1 yang di dalam kurung, terus kemudian ada di wave 2 di dalam kurung gitu ya. Nah, nanti idealnya setelah wave 2 kurung ini, yaitu saatnya serok teman-teman. Karena habis itu akan ada wave 3 kurung gitu loh. Akan memulai bull cycle yang baru lagi gitu loh. Jadi dengan penurunan ini nanti di level-level yang saya sebutkan ini, 221 sampai 184 ini, itu ya kalau emang yang teman-teman megang LTC harus serok ini nanti pas mereka koreksi gitu. Oke, next. Oke, yang terakhir adalah Bitcoin Cash. Bukan yang terakhir ya, masih ada lagi. Nah, Bitcoin Cash ini dia masih 50-50 ya, skenario-nya gitu ya. Bisa dilihat di layar bahwa BCH itu skenario yang pertama itu sedang dalam wave 1 dari wave 5, di mana habis itu dia akan terkoreksi sedikit ke 820 sampai 760. Nah, nanti setelah itu dia akan menguat lagi ke 1000 sampai 1100. Nah, ini kalau yang terjadi skenario yang warna hitam. Nah, tapi bisa juga ini skenario yang warna merah. Yang warna merah itu BCA itu lagi dalam wave B sama kayak yang lain tadi ya, dalam wave B. Nah, kalau dalam wave B ini target penguatannya itu paling ke 950 sampai 1013. Setelah itu akan turun ke 600 sampai 680. Oke, next. Saya balikin ke ini ya, BTC ya. Ya. Ini makanan kita semua nih. Major, mother. Oke. Ini BTC. Jadi BTC ini sebenarnya masih on track banget sama yang saya update minggu lalu. Mungkin kalau teman-teman ingat minggu lalu kan saya update ya bahwa BTC minimal akan ke 55 sampai 60 ribu, benar ya? Kalau teman-teman ingat minggu lalu ya. Nah, ini target minimalnya udah kecapai di 55 ribu. Nah, tinggal ini si BTC ini sekarang kalau saya ngelihat struktur wave-nya, ini jadi 50-50 sekarang. Ya 56. Ya maksudnya itu kan kurang, kalau dilihat ya, itu kan 55933 tuh angkanya. Yang 0,5. Coba kan itu 55933 bukan 55 doang ya. Berarti ya 5556 gitu kan target minimalnya. Nah, ini semua sekarang jadi 50-50 nih si BTC. Apakah sudah selesai si wave B rebound-nya itu, terus kemudian akan turun ke wave C, atau ini baru wave A dari wave B gitu loh. Nah, saya sih expect-nya skenario utamanya tetap yang hitam. Kita baru di wave A di 55 atau 56 ribu, terus nanti dia harusnya idealnya akan turun dulu ke 50 sampai 52 ribu, ya kan? Baru nanti habis itu dia akan naik lagi membentuk wave C dari wave B dengan targetnya 58 sampai 60 ribu. Nah, tapi setelah dari situ, view saya tetap masih sama, dia harus melengkapi dulu wave C besar dari wave 2 ke 40 sampai 45 ribu. Gitu. Jadi idealnya, silakan. Bull skenario tetap ya ibaratnya gini, kemarin saya juga sempat ini juga kan bahwa saya sepertiganya BTC udah saya jual nih di 55 ribu kemarin kan. Nah, tapi lagi-lagi ini not financial advice ya. Kita emang mau cari safety aja karena memang kemarin sempat saya cerita juga kan waktu yang di webinar minggu lalu bahwa kriteria dari wave B itu kan akan banyak orang euforia nih yang ngira orang wah rebound nih udah pasti naik bull cycle baru ya kan. Ini kalau saya lihat baik di grup kita sama di grup-grup sebelah itu udah anjir ini mah wave B banget nih, soalnya orang-orang pada euforia semua nih kayaknya. Jadi apa namanya? Kalau mau aman sih memang di TP aja bertahap dulu. Jadi kayak BNB tadi kan, jadi kalaupun turun kita masih cuman pegang barang sedikit, kalaupun naik kita masih pegang barang juga gitu kan. Jadi ya jangan di TP semua gitu kan. Gitu. Itu sih dari saya, Om. Oke, gini, mungkin supaya audiens lebih clear, saya mungkin coba untuk kasih sebuah pertanyaan begini ya, Bro Faradi. Jadi ini kan memang kita sudah melewati wave 5. Jadi wave 5 itu, correct me if I'm wrong ya, itu kan titik paling tinggi begitu ya? Betul. Benar, Bro Faradi. Dari sebuah cycle. Oke, dari sebuah cycle. Dan kita ini sekarang lagi menuju minor-minornya, ABC gitulah.
Betul. Sekarang ini kita lagi koreksi di posisi A dan kemudian kita which is sudah selesai koreksi di A-nya logikanya. Nah, which is sekarang kita lagi menuju titik tertinggi di B yang which is mungkin 58.000 60.000 ya. Karena kan terakhir kita 65.000 ya di Wave 5 Betul. ya. Betul. Betul. Jadi kalau saya boleh ngomong berarti kemungkinan besar nih 60, kecuali ada suatu skenario yang nggak bisa kita tebak, yang mungkin Bro Faradi juga pernah ngomong ya, kita bisa nembusin di angka 60 sekian 65.000 ya Bro. 65.000 betul. Kalau dia Berarti naik melebihi 65.000 dia berarti udah confirm balik arah gitu. balik arah. Ya jadi begini, maksudnya ketika kita bicara masih sekarang angka seperti ini, jangan berharap kita tuh BTC-nya itu akan naik terus gitu. Jadi ketika sekarang ini nih posisinya nih sebenarnya masih bahaya. Ketika 60.000 kemungkinan besar kita akan turun lagi begitu Bro Faradi ya. Betul. Kecuali nanti kita ada sesuatu yang memang ya bukan keanehan lah. Pasar bergerak menuju 65.000 dia break, berarti kita kembali ke bullish cycle yang awal begitu ya. Betul. Berarti belum selesai tuh wave 5-nya. Berarti belum selesai wave 5. Oke. Ya itu aja sih teman-teman. Thank you Bro Faradi sih supaya jelas. Saya cuma khawatir takutnya teman-teman euforia mulai kolek barang. Saya juga mulai kolek barang. Cuman ngelihat situasi begini saya juga ngeri juga. Intinya kan kalau BTC turun ya semua turun gitu. Dan kalau nggak salah kita kan kemarin juga update ya untuk koin-koin yang saya pegang ya BTC, BNB, XRP, DOT ada kan kita kalau nggak salah saya yakin semua kebanyakan dari grup kan pada serok bawah semua kemarin kan. Dan yang harusnya sekarang udah pada cuan-cuan semua nih saya yakin yang kemarin serok-serok. Nah, apa namanya? Ya jadi kalau saya sih kayak BNB saya udah mulai TP sedikit-sedikit, XRP saya juga udah mulai TP sedikit-sedikit ya kan. DOT ada saya juga udah clear separuh bahkan gitu kan karena memang saya lihat yang paling akan dropnya paling jauh kayak DOT sama ada itu kayaknya gitu kan. Gitu sih teman-teman. Tapi lagi-lagi ini not financial advice ya teman-teman. Betul. Ini kan games of probability lah kan kita tebak-tebak buah manggis. Kalau dapat manggisnya syukur, kalau salah ya wajar. Anyway, thank you Bro Faradi. Cuma saya agak pertanyaan satu hal sih, itu DOT itu kenapa begitu benar ya? Enggak, saya ini mewakili mungkin teman-teman yang pegang DOT banyak. Saya pegang boleh balik ke chart DOT nggak? Iya. Saya ini juga baru sebenarnya lihat itu kenapa serem bener ya? Enggak, ini sebenarnya harusnya si DOT ini nanti setelah ini kan wave 2 di bawah gitu ya. Nah, setelah wave 2 di bawah ini itu dia harusnya naik ke wave 3. Om Kenyang. Jadi in the long term benar mungkin ini akan jadi sesuatu yang sangat-sangat bullish karena akan masuk ke wave 3 setelah wave 2-nya ini selesai gitu. Terus ini juga untuk target pelemahannya itu kan saya bagi-bagi tuh ada ke 20, mulai dari 26,8, 23,2 dan 18,5 maksimal gitu kan. Jadi belum tentu akan sampai ke 18,5, bisa jadi dia hanya ke 26,8 atau ke 23 aja untuk lalu kemudian dia mantul ke atas memulai wave 3 kurung gitu loh. Jadi in the long term benar ini bullish banget Om karena ini mau wave 3 habis dari wave 2 ini selesai gitu. Iya, oke. Good. Saya cuma lagi ini aja sih. Saya cuma selalu berpikir begini. Kalau ini memang ini kita kan bicaranya secara technical analisis ya. Dalam artian kalau wave 3 masih ada wave 4 yang masih turun, berarti ini kan menuju kecil wave 4, kemudian wave 5 yang luar biasa naiknya kencang banget. Cuman ya mungkin itulah nanti mungkin kita coba iseng-iseng lihat korelasinya sama BTC lah. Paling kencang itu wave 3 Om. Wave 3 ya justru ya. Jadi habis dari 2 ini selesai yang di bawah itu, wave 3 itu biasanya yang paling panjang, yang paling agresif, terus kemudian koreksinya cuma sedikit-sedikit. Oh, wave 3 ya justru ya malah. Wave 3 yang paling kencang. Wave 5 itu pelengkap aja biasanya. Siap. Baik. Oke, jadi teman-teman kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Ya ini saya pikir cukup menarik ya. Jadi intinya kalau untuk yang megang BTC kemarin tuh kita berarti posisinya sudah mencapai peak di 65. Harapannya tentu kita semua sebagai pemegang kripto ya kalau bisa ke tembus lagi 65-nya. Cuman saat ini secara technical analysis berarti kita akan berada di sekitar 60 sebelum ketemu resisten kuat begitu ya.
Yang which is di mana tuh Elon Musk juga TP begitu ya. Saya pikir itu sangat align banget ya, TA sama mungkin mereka Elon Musk juga belajar TA semua gitu ya. Sama Betul. saya pikir Pasti ini iya bener kan. Di 60 dia TP gitu kan. Aduh, kurang ajar. Iya, Nah, baik. which is, lanjut. Saya Bu Gre. Ini Ya, ada yang next. tanya, terserah siapa yang mau jawab nih. Om, gimana cara bisa tahu suatu harga udah bikin base harga yang baru? Aduh, itu nanti saya jelasin waktu di week 5 ya, karena itu pertanyaan bisa sampai jam 12 sampai sahur kayak gitu. Jadi sebenarnya atau simpel gini aja, sebenarnya base harga gini kan kemarin saya udah bilang ya. Setiap misalkan tren, kita kan pertama harus cari tahu dulu trennya. Trennya naik apa trennya turun gitu kan. Nah, apa namanya? Tren naik itu kan kemarin saya bilang di grup ya, kalau teman-teman yang nyimak bahwa sebuah tren mau itu naik mau turun pasti akan diikuti sama korektif. Nah, korektif itulah yang kita namakan bentuk base namanya. Jadi bentuk base itu bisa macam-macam ya, ada yang bikin penan, ada yang bikin triangle. Nah, itu udah ciri-ciri dari korektifnya dari sebuah tren. Jadi misalkan trennya tuh naik, ya kan? Kan makanya kemarin saya pernah bilang ya, kalau udah ada triangle, pasti itu akan lanjut karena itu lagi bikin base untuk lanjutin naiknya gitu. Gitu. Ini ada Kurang pertanyaan lagi dari Linda. Menurut Om, jika BTC turun, BTCD turun, apa kita bisa berharap altcoins tetap masih bisa bertahan bullish in next few months? Oke, saya minggu lalu juga pernah bilang, kalau saya perhatikan BTC dengan koin-koin lain, itu ada lag kurang lebih 1 sampai 2 wave. Jadi misalkan BTC itu pasti akan kayak leading dulu nih. Misalkan BTC turunnya sekarang gitu ya. Nah, koin lain tuh kayak bisa 2 hari bahkan seminggu lagi gitu loh. Jadi pasti kita akan lebih. Jadi BTC itu kayak semacam early signal lah bahwa wah ini bentar lagi bakal mau hancur juga nih yang altcoin gitu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi 1-2 wave itu misalnya gini, sama top 1 sampai top 10 itu misalnya BTC sama top 2 sampai nomor 10 itu biasanya lag-nya 1 wave. Nah, nanti sama koin-koin yang gorengan gitu ya kayak HOT, BTT, AOA gitu bisa lag-nya bisa 2 atau bahkan lebih siklusnya gitu loh. Itu aja sih. Baik. Ini masih ada yang mau bertanya atau enggak nih, teman-teman? Bisa raise hand, bisa chatting di sini. Sorry ya, saya sambil di mobil nih. Iya. Lagi di luar soalnya. Ini kayaknya udah. Saya pikir kalau ada pertanyaan semua juga tetap kita kan aktif di Telegram. Ini bisa melalui Telegram. Ini banyak yang nanya ramalan weekend ini dam bro. Ada lagi yang tanya Tanya Mama Loren aja. SRP bisa ke 25.000 enggak? Baik, ini saya tutup ya. Ini udah lewat dari jam kita nih, udah lewat 17 menit. Nah, ini nanti teman-teman yang mau nanya bisa lanjut nanya di grup ya. Karena ini speaker-speakernya semuanya aktif nih di grup nih. Iya. Baik. Iya, benar-benar. Terima kasih ya untuk Bro Faradi, Om Kenyang, terus Bro Vinko, dan Bro Yudi untuk 4 speaker kita hari ini. Thank you. Saya akhiri dulu. Sebelum diakhirin, saya mau kasih satu ini ya untuk teman-teman yang ada di sini semua ya. Ini kalau memang dirasakan berguna grupnya, tolong disebarkan ke teman-teman atau sahabat atau kerabat atau siapapun ke Cryptonesian ini supaya kita ini kembali lagi saya selalu bilang belajar itu cuma ada 2 hal. Either kamu belajar dari orang yang lebih pintar, atau kita belajar rame-rame. Jadi memang makanya dari kita belajar rame-rame ini, saya belajar itu kayak ada koin micin NFT art yang saya nggak pernah dengar. Spore yang mungkin saya nggak kelewatan kalau saya nggak dari brosur ya, saya harus kasih kredit ya ke beliau. Jadi tolong bisa disebarkan biar kita tuh makin rame-rame belajar. Kita tuh memahami hal yang sama-sama ini, saya bilangnya itu new frontier untuk mencapai financial freedom kita semua. Itu aja sih. Tapi gain ini bukan financial advice. Selalu do your own research. Oke, saya kembalikan ke Grace. Thank you. Oke, baik. Dengan ini webinarnya saya tutup ya. Sampai jumpa lagi minggu depan, teman-teman. Makasih udah hadir.
Oke, thank you. Thank you. Thank you. Ya, thank you semua. Ya, thank